Part 30 Novel Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Energi pedang Yesen yang terkondensasi di zona pertarungan pedang alam laut jiwa tahap tengah benar-benar melampaui para kultivator pedang teratas di alam laut jiwa tahap akhir. Dari tirai cahaya ini, dapat dilihat bahwa Yesen mungkin adalah orang yang mengondensasi energi pedang paling banyak di antara hampir 10.000 kultivator pedang yang berpartisipasi dalam konferensi pertarungan pedang. Di zona pertarungan pedang alam laut jiwa tahap akhir dan zona pertarungan pedang alam laut jiwa tahap awal, tidak ada yang mengondensasi lebih banyak energi pedang langit virtual daripada Yesen, apalagi zona pertarungan pedang alam laut jiwa tahap tengah. Yesen jelas yang pertama. Semakin mereka berteriak, semakin bersemangat para prajurit Tianan. Kali ini ketika mereka datang ke wilayah tengah, para prajurit Tianan memiliki perasaan campur aduk. Awalnya, mereka tahu bahwa Tianan mereka, di wilayah utama benua Savage, berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kekuatan keseluruhan. Bukan masalah besar untuk tertinggal dari daerah lain, tetapi ketika mereka datang ke Gunung Wuliang di wilayah tengah, para prajurit Tianan menemukan bahwa kekuatan para prajurit yang mereka datangi kali ini bahkan tidak sebaik musuh bebuyutan mereka, 10 sekte setan besar dari belantara barat, yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Secara khusus, banyak orang menjadi marah setelah mendengar tentang apa yang terjadi di alun-alun dan pengepungan para biksu Tianan oleh 10 sekte setan besar. Jika bukan karena Yesen, saya khawatir mereka, Tianan, akan kehilangan muka di alun-alun. Ada lebih dari 2.000 prajurit dari Tianan yang datang ke wilayah tengah untuk berpartisipasi dalam 2 acara besar. Hanya ada lebih dari 200 prajurit Tianan yang menyaksikan kekuatan Yesen di alun-alun. Yang lain belum pernah melihat kekuatan Yesen dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi melalui mulut ke mulut, semua prajurit Tianan secara tidak sadar penuh dengan harapan untuk Yesen. Karena mereka tahu bahwa di antara para pendekar yang datang ke wilayah tengah kali ini, kecuali Yesen, tidak ada yang bisa bertarung dengan pendekar dari wilayah lain. Hanya Yesen yang bisa memenangkan kejayaan bagi seluruh Tianan. Harapan adalah harapan, tetapi tanpa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, banyak pendekar Tianan masih sedikit khawatir. Tetapi sekarang, di tirai cahaya, begitu Yesen memasuki lembah pedang Sutian dan memadatkan ki pedang Sutian, dia memiliki penampilan yang begitu kuat, yang benar-benar meyakinkan para pendekar Tianan. Ada penampilan yang begitu ajaib di awal, ditambah semua rumor kuat tentang Yesen. Semua pendekar Tianan tahu bahwa Yesen akan membawa kejayaan bagi seluruh Tianan kali ini. Yesen, yang lahir di Tianan, lebih kuat dari para kultivator pedang teratas di wilayah tengah, dan meninggalkan para kultivator pedang di Wastelen Barat jauh di belakang. Bagaimana mungkin ini tidak membuat para pendekar Tianan sangat bangga? Yesen adalah pendekar Tianan mereka. Dia adalah kebanggaan Tianan. Berpikir bahwa Tianan bisa bangga di depan 10 sekte iblis besar di Wastelen Barat, dan berpikir bahwa prajurit Tianan lebih kuat daripada murid-murid sekte utama di wilayah tengah, banyak kultivator Tianan bahkan memiliki mata merah. Para kultivator wanita itu menatap Yesen di tirai cahaya, dengan air mata bangga mengalir di mata mereka. Mereka menyeka air mata mereka dan berteriak keras, bersorak untuk Yesen. Para prajurit Tianan tidak hanya bersemangat, tetapi ketika mereka melihat bahwa energi pedang setinggi langit yang paling kuat dan menakjubkan di area pertarungan pedang tingkat menengah laut spiritual dipadatkan oleh Yesen, penatua tertinggi Xiao di kehampaan mengangguk berulang kali. Wajah Mu Qingqing memerah karena kegembiraan. Kompetisi pertarungan pedang alam Linghai hanya berkompetisi dalam pertarungan pedang. Meskipun dia tahu bahwa Yesen sangat kuat, Mu Qingqing juga khawatir bahwa Yesen akan menderita kekalahan dalam pertarungan pedang sendirian. Tapi sekarang, semua kekhawatiran Mu Qingqing telah hilang. Adegan di depannya dengan jelas menunjukkan bahwa bakat Yesen dalam ilmu pedang sama seperti potensi bawaan jiwanya yang tak tertandingi yang ditunjukkannya dalam pedang dewa, jauh melampaui yang lain. Selain itu, Mu Qingqing tahu kekuatan formasi pedang tingkat tinggi yang dikendalikan oleh Yesen. Mu Qingqing tidak lagi khawatir tentang pertarungan pedang Yesen berikutnya, dan sudah penuh dengan harapan. Tian Jiao yang sebenarnya seperti ini, tidak ada yang akan menjadi kelemahan, dan bagian yang kuat bahkan lebih kuat sampai-sampai tidak dapat dipercaya. Penatua Xiao Taisang dan Mu Qingqing senang untuk Yesen, dan Tiansheng lainnya, 3 makhluk tahap tengah alam Tiansheng dari Istana Tiansheng,
dan 4 Tiansheng dari 4 sekte pedang kelas 3, juga mengangguk satu demi satu. Para penonton di area lain di luar tempat tersebut sedang menonton Ye Zhen di tirai cahaya hampa, serta penampilan Jiang Yao, Liu Qingmei, Lu Xiaojia dan yang lainnya, dan mereka juga mendiskusikannya dengan panas. Di antara semua area, yang paling menyedihkan adalah area 10 sekte iblis utama di Western Wasteland. Di tirai cahaya, ada penampilan luar biasa Ye Zhen di Tianan, dan ada juga Jiang Yao yang sama kuatnya. Belum lagi wilayah tengah, Lu Xiaojia, Mo Beiling, Fang Lohan dan yang lainnya, meskipun sedikit lebih lemah dari Ye Zhen, juga tampil luar biasa. Di Eastern Xingji Sandao, ada juga Liu Qingmei, dan bahkan di Extreme North Ice Palace Snowfield, meskipun ada beberapa prajurit dan pembudidaya pedang yang datang kali ini, ada juga 2 pembudidaya pedang yang tampil luar biasa di Linghai Initial Sword Fighting Area. Sebaliknya, tidak ada satupun dari 10 sekte iblis utama di Western Wasteland yang benar-benar dapat memenangkan kehormatan untuk Western Wasteland dan menarik kekaguman para prajurit di area lain. Ini tentu saja membuat 10 sekte iblis utama di Western Wasteland merasa sangat tidak nyaman. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari Tianan. Kali ini, Ye Zhen dan Jiang Yao dari Tianan saja meninggalkan banyak prajurit dari Western Wilderness. Sama seperti lebih dari 100.000 prajurit di luar lembah pedang Sutian sedang menonton tirai cahaya, berteriak, gembira, atau sedih, dengan ribuan pikiran melonjak di hati mereka. Hampir 10.000 pembudidaya pedang di lembah pedang Sutian mengumpulkan energi pedang Sutian dan telah memasuki tahap yang benar-benar stabil. Pembudidaya pedang yang kuat, seperti Ye Zhen, Jiang Yao, Lu Xiaojia, Mo Beiling, masih memadatkan energi pedang Sutian, sementara banyak pembudidaya pedang yang lemah telah menyelesaikan langkah memadatkan energi pedang Sutian. Ketika pembudidaya pedang pertama menyelesaikan kondensasi energi pedang Sutian, 4 orang suci surgawi sekte pedang kelas 3 di luar lembah pedang Sutian mengambil langkah pada saat yang sama, memegang 4 pedang yang awalnya memperbaiki lembah pedang Sutian dan menunjuk ke Sutian. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih tinggi di atas tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya di luar lembah pedang Sutian, serta di langit 3 area pertarungan pedang utama di lembah pedang Sutian, bayangan pedang besar muncul pada saat yang sama. Pada saat bayangan pedang besar ini muncul, para kultivator pedang yang telah menyelesaikan kondensasi Void Heaven Sword Ki di Void Heaven Sword Valley, token kualifikasi bertarung pedang di badan mereka memancarkan cahaya aneh, menerangi. Bola cahaya Void Heaven Sword Ki di luar badan mereka. Pada saat ini, di atas langit 3 wilayah utama di luar dan di dalam Void Heaven Sword Valley, pada bayangan pedang besar yang dioperasikan oleh 4 orang suci surgawi agung, serangkaian kata tiba-tiba muncul. Wang Liu, Si Huang, memadatkan total 3.845 Void Heaven Sword Ki. Xiao Long, Tianan, memadatkan total 4.232 Void Heaven Sword Ki. Zhao Jiukui, Si Huang, memadatkan total 4.563 Void Heaven Sword Ki. Wang Chong, wilayah tengah, memadatkan total 13.269 Void Heaven Sword Ki. Setiap kali seorang pendekar pedang menyelesaikan kondensasi Void Heaven Sword Ki, nama-nama pendekar pedang ini muncul pada bayangan pedang besar, wilayah asal mereka, dan jumlah Void Heaven Sword Ki yang mereka kondensasi. Dari penampakannya, bayangan pedang besar ini akan menunjukkan jumlah Void Heaven Sword Ki dari semua pendekar pedang yang berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pedang alam Linghai. Ia mampu menggunakan token kualifikasi kompetisi pertarungan pedang dan kelompok cahaya Void Heaven Sword Ki di lembah pedang Void Heaven untuk menunjukkan jumlah Void Heaven Sword Ki dari semua orang. Metode ini tak tertandingi. Bayangan pedang besar ini tercipta dengan bantuan lembah pedang langit Void dan token kualifikasi pertarungan pedang. Itulah peringkat pedang langit Void. Sekarang, jumlah Ki pedang langit Void dari semua kultivator pedang akan terus ditampilkan di peringkat pedang langit Void. Ketika semua orang menyelesaikan kondensasi Ki pedang langit Void dan memulai kompetisi pertarungan pedang, peringkat-peringkat pedang langit Void juga akan berubah sesuai dengan jumlah Ki pedang langit Void yang ditangkap. Pada akhirnya, yang berada di puncak peringkat pedang langit Void akan menjadi tempat pertama dalam kompetisi pertarungan pedang alam Linghai ini. Suara tetua Xiao Taisang terdengar oleh semua orang yang menonton kompetisi di luar dan semua kultivator pedang yang berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pedang di lembah pedang langit Void.
Banyak orang menatap bayangan pedang besar dan kata-kata di atasnya. Wus, wus, wus. Saat para pendekar pedang menyelesaikan kondensasi pedang langit void, nama-nama pendekar pedang dan kata-kata skor pedang langit void muncul pada bayangan pedang besar dari bawah ke atas. Dengan peringkat pedang langit void ini, semua orang akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang skor pendekar pedang dalam kompetisi pertarungan pedang. Ketika lebih dari 1000 karakter muncul pada peringkat pedang langit Su dari bawah ke atas, jumlah pedang langit Su yang dipadatkan oleh pendekar pedang yang berada di atas tempat ke-1000 telah melampaui 100.000. Ini membuat tetua Xiao dan yang lainnya menganggukkan kepala. Kali ini, total 9.868 orang akan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pedang alam Linghai. Karena ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 2000 tahun para murid Sekte Pedang kelas 3 akan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pedang alam Linghai, persyaratan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi telah banyak dilonggarkan kali ini. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pedang alam Linghai kali ini dapat dikatakan sebagai yang terbesar dalam sejarah. Namun, meskipun jumlah orangnya banyak, hasilnya tidak buruk. Kecuali bagi mereka yang lebih lemah untuk kompetisi pertarungan pedang yang dipilih sebelumnya di bagian bawah, hasil dari mereka yang berada di tingkat menengah tidak lebih lemah daripada para kultivator pedang yang memasuki lembah pedang Sutian lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan, yang benar-benar kuat sekarang belum menyelesaikan kondensasi energi pedang Sutian. Setelah mengatakan ini, tatapan Penatua Xiao juga menyapu Ye Shen, Jiang Yao, Liu Qingmei, Lu Xiaojia dan yang lainnya di lembah pedang Sutian. Saya khawatir kali ini, kelompok orang terkuat mungkin dapat melampaui hasil terkuat dari kondensasi Ki pedang Sutian di lembah pedang Sutian di masa lalu. Kata-kata Penatua tertinggi Xiao membuat mata indah Mu Qingqing berputar. Saya tidak tahu tentang yang lain, tetapi menilai dari ini, saya khawatir jumlah Ki pedang Sutian yang akhirnya dikondensasi Ye Shen dapat mencapai puluhan juta. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah-tengah diskusi semua orang, di mata para prajurit yang menyaksikan konferensi pertarungan pedang, semakin banyak nama muncul di peringkat pedang Sutian. Lebih dari 3.000 orang, lebih dari 5.000 orang, lebih dari 7.000 orang. Ketika jumlah orang di peringkat pedang Sutian yang telah menyelesaikan kondensasi Ki pedang Sutian mencapai lebih dari 9.000 orang, dan masih ada ratusan orang yang belum menyelesaikan kondensasi Ki pedang Sutian, nama-nama orang di peringkat pedang Sutian pada bayangan pedang besar telah mencapai area teratas bayangan pedang. Pada saat ini, jumlah Ki pedang Sutian yang dipadatkan oleh para pembudidaya pedang di area teratas telah mencapai lebih dari 800.000. Saat ini, di dalam dan di luar lembah pedang Sutian, baik para pendekar yang sedang menonton pertandingan pedang maupun para pembudidaya pedang yang telah menyelesaikan kondensasi energi pedang Sutian, semua mendongak dan menatap area teratas dari bayangan pedang besar, menatap setiap nama baru yang muncul di peringkat pedang Sutian. Karena saat ini, hanya ada beberapa ratus orang yang belum muncul di peringkat pedang Sutian. Semua orang ingin tahu siapa yang akan berada di puncak pada akhirnya. Luo Qiansheng, Eastern Xingji Sandao, memadatkan total 5.983.000 Sutian Sword Ki. Ketika pemuda terakhir di seluruh Linghai Realm Initial Stage Fighting Sword Area menyelesaikan kondensasi Sutian Sword Ki, hanya ada 10 orang yang tersisa di seluruh lapangan yang belum menyelesaikan langkah kondensasi Sutian Sword Ki. Luo Qiansheng dari Eastern Xingji Sandao, dengan Linghai Initial Stage, memadatkan Sutian Sword Ki peringkat ke-11, yang membuat semua orang sangat mengagumi pemuda ini. Namun, lebih banyak perhatian telah diberikan pada dua area lainnya, pada 10 orang terakhir. 10 orang terakhir adalah 10 orang dengan bakat ilmu pedang terkuat di antara lebih dari 9.000 orang yang berpartisipasi dalam Linghai Realm Fighting Sword Conference. Suan Yuan Wuhen, Jibei Binggong Sueyuan, memadatkan total 6.254.823 Sutian Sword Ki. Ketika seorang pendekar pedang lain di alam Linghai tahap akhir pedang pertarungan menyelesaikan kondensasi pedang Sutian Ki, nama yang berada di peringkat daftar pedang Sutian pada bayangan pedang besar telah mencapai tempat ke-10. Tempat ke-10, Jibei Binggong Sueyuan, Suan Yuan Wuhen. Tempat ke-9, Wilayah Tengah, Ling Yue. Tempat ke-8, Wilayah Tengah, Xiao Feng. Ketika Xiao Feng, pendekar pedang laut spiritual pertama dari Sekte Pedang kelas 3 Sekte Pedang Taya,
juga menyelesaikan kondensasi pedang Sutian Qi dan berada di peringkat ke-8, banyak prajurit di luar lembah pedang Sutian berdiri. Xiao Feng, itu adalah salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Dia telah menyelesaikan kondensasi pedang Sutian Qi. Orang-orang yang tersisa semakin sedikit. Tempat ke-7, Wilayah Tengah, Fang Lohan. Tempat ke-6, Lapangan Salju Istana Es Utara Ekstrim, Murong Qiki, memadatkan total 8.236.900 pedang Sutian Qi. Ketika peringkat pedang Sutian berada di peringkat ke-6, gadis bernama Murong Qiki juga menyelesaikan kondensasi pedang Sutian Qi. Di seluruh Linghai Midterm Fighting Sword Area, hanya ada satu orang yang masih memadatkan Sutian Sword Qi. Ye Sen, satu-satunya yang tersisa di Linghai Midterm Fighting Sword Area adalah Ye Sen. Ada 4 orang lainnya yang belum menyelesaikan kondensasi Sutian Sword Qi, semuanya di Linghai Latetem Fighting Sword Area. Melihat masih ada 5 orang yang belum menyelesaikan kondensasi Void Heaven Sword Qi, semua prajurit yang sedang menonton. Kompetisi pedang telah benar-benar mengencangkan napas mereka. Kelima orang ini adalah 5 teratas dalam langkah pertama kondensasi Void Heaven Sword Qi. Tempat pertama ada di antara kelima orang ini. Ketika melihat Lu Xiaojia, Mo Beiling, Liu Qingmei, Jiang Yao dan Ye Sen juga ada di antara kelima orang ini, para prajurit Tianan bahkan lebih bersemangat dan tidak dapat mengendalikan diri. Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama dari Tianan, dan sebenarnya ada 2 orang dari Tianan yang berhasil masuk ke 5 besar. Ini hanyalah hasil terbaik bagi para prajurit Tianan untuk berpartisipasi dalam berbagai acara besar di wilayah tengah. Ketika peringkat mencapai 5 besar, semua mata Tiansheng tertuju pada peringkat pedang langit Void. Para kultivator pedang yang menyelesaikan kondensasi pedang langit Void Qi di lembah pedang langit Void, Xiao Feng, Murong Qiki, Fang Lohan dan yang lainnya, menatap bayangan pedang besar di kehampaan, dan hati mereka sangat rumit. Pada saat ini, di tahap akhir zona pertarungan pedang Linghai, orang lain akhirnya menyelesaikan kondensasi pedang langit Void Qi. Mo Beiling, wilayah tengah, mengondensasi 8.394.329 helai pedang langit Void Qi. Peringkat kelima. Ledakan. Peringkat kelima. Sebenarnya ada 4 orang yang lebih baik dariku. Mo Beiling, yang telah menyelesaikan kondensasi pedang langit Void Qi, mengepalkan tinjunya erat-erat sebelum melepaskannya. Siapa itu? Siapa yang memiliki bakat lebih tinggi dalam ilmu pedang daripada aku? Tidak apa-apa, ini baru langkah pertama dari kompetisi pedang. Pertarungan pedang yang sebenarnya belum dimulai. Pertarungan pedang tidak hanya didasarkan pada bakat, tetapi juga pada kekuatan pedang. Bahkan jika aku berada di peringkat kelima, aku akan merebut pedang Qi Langit Void milik orang lain dan berjuang untuk tempat pertama. Mata Mo Beiling berbinar, dan dia melihat peringkat pedang langit Void lagi. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, 2 orang menyelesaikan kondensasi pedang Qi Langit Void hampir bersamaan. Liu Qingmei, Xingji Sandao Timur, memadatkan 9.463.000 pedang Qi Sutian. Peringkat keempat. Lu Xiaojia, wilayah tengah, memadatkan 9.512.400 pedang Qi Sutian. Peringkat ketiga. Ketika Liu Qingmei dan Lu Xiaojia juga melihat peringkat pedang langit Sutian, hanya tempat kedua dan pertama di seluruh peringkat pedang langit Sutian yang belum diputuskan. Pada saat ini, para pejuang Tianan benar-benar gila. Karena, 2 orang terakhir yang belum masuk peringkat adalah 2 orang dari Tianan, Jiang Yao dan Ye Sen. Ya dewa, para pendekar Tianan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Banyak pendekar bahkan menangis kegirangan dan tidak bisa berhenti. 2 orang teratas adalah pendekar Tianan. Apa artinya ini? Itu berarti Tianan telah melahirkan 2 pendekar pedang teratas, yang benar-benar cukup kuat untuk menekan pendekar pedang dari berbagai alam. Kekuatan Ye Sen sendiri telah mengejutkan para pendekar Tianan. Bahkan Jiang Yao telah mencapai level ini, yang tentu saja membuat para pendekar Tianan benar-benar terkejut dan tidak percaya. Para pendekar ini telah mendengar bahwa cara terkuat Jiang Yao bukanlah ilmu pedang. Cara terkuat bukanlah ilmu pedang, tetapi sangat kuat. Aku tidak dapat membayangkan seberapa kuat bakat Jiang Yao nantinya. Kakak Jiang Yao, Ye Sen. Pada saat ini, Liu Qingmei tidak melihat nama Ye Sen dan Jiang Yao muncul di puncak peringkat pedang Sutian. Dia tahu bahwa Ye Sen dan Jiang Yao belum menyelesaikan kondensasi Qi pedang Sutian. Ye Sen dan Jiang Yao berada di posisi kedua dan pertama pada akhirnya.
Hal ini membuat Liu Qingmei sangat kagum. Jika aku tidak salah, cara yang digunakan saudari Jiang Yao di alun-alun adalah sebuah seni dewa. Semacam seni dewa yang bukan ilmu pedang. Ya dewa, aku tidak menyangka ilmu pedang saudari Jiang Yao begitu kuat. Liu Qingmei menghela napas, dan Mu Qingqing di luar lembah pedang Sutian juga tersenyum seperti bunga di wajahnya yang menawan, dan matanya yang indah bersinar terang. Ye Sen dan saudari Jiang Yao sebenarnya adalah dua yang teratas. Ya dewa, aku benar-benar menemukan dua orang jenius dan keajaiban terbaik untuk istana orang suci surgawi kali ini. Ketika Mu Qingqing hendak pamer kepada Tetua Agung Xiao, dia menemukan bahwa Tetua Agung Xiao dan beberapa orang suci surgawi yang hebat sedang menatap pedang langit Void Qi di luar badan Ye Sen dan Jiang Yao di tirai cahaya, dan mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Ada apa, kakek Xiao? Mu Qingqing bertanya kepada Tetua Agung Xiao. Ya dewa, ya dewa. Tetua Agung Xiao menghela napas beberapa kali sebelum ia kembali sadar. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, dalam ratusan kompetisi pertarungan pedang alam Linghai, yang kuingat rekor tertinggi adalah kondensasi lebih dari 9,5 juta ki pedang langit Void, yang hampir sama dengan hasil Lu Xiaojia. Tapi lihatlah Ye Sen dan Jiang Yao. Jumlah Void Heaven Sword Ki di luar badan mereka beberapa kali lebih banyak daripada Lu Xiaojia. Sementara Elder Xiao berbicara, Mu Qingqing juga melihat ke arah Ye Sen dan Jiang Yao yang terlihat di tirai cahaya. Ketika dia melihat Void Heaven Sword Ki yang terkondensasi di luar Ye Sen dan Jiang Yao telah menutupi bola cahaya besar dengan tinggi lebih dari 8.000 kaki dan lebar lebih dari 3.000 kaki, Mu Qingqing membuka mulutnya lebar-lebar. Jumlah energi pedang ini mengerikan hanya dengan melihatnya. Saya khawatir jumlah Void Heaven Sword Ki saja sudah cukup bagi Jiang Yao untuk menerobos alam Suandan. Jika Ye Sen dan Jiang Yao dapat mengambil lebih banyak energi pedang dari orang lain melalui pertarungan pedang, saya khawatir bola cahaya Void Heaven Sword Ki milik mereka berdua dapat melebihi 10.000 kaki. Ini tentu saja mengejutkan Mu Qingqing. Itu bisa melebihi 40 juta Sutian Sword Ki. Beberapa orang suci surgawi yang hebat juga terkejut. Jika semua ki pedang ini diubah menjadi ki sejati, itu sudah cukup bagi seorang Suandan tahap awal untuk menerobos ke tahap tengah Suandan. Jika salah satu dari Ye Sen dan Jiang Yao dapat bertahan sampai akhir, tanpa mengambil ki pedang Sutian milik orang lain, asalkan tidak kehilangan ki pedang mereka sendiri, mereka pasti akan menerobos ke alam Suandan. Di luar lapangan, banyak sekali prajurit berteriak setelah melihat ki pedang Sutian yang mengejutkan di luar badan Ye Sen dan Jiang Yao, dan para orang suci surgawi menganggapnya tidak dapat dipercaya. Di lembah pedang Sutian, para kultivator pedang di dekat Ye Sen dan Jiang Yao membelalakkan mata mereka ketika mereka melihat bola cahaya ki pedang Sutian besar yang Ye Sen dan Jiang Yao terbang ke langit. Di dua area utama tempat Ye Sen dan Jiang Yao berada, banyak kultivator pedang yang melihat dua cahaya setinggi langit ini dari jauh terbang menuju Ye Sen dan Jiang Yao dan berkumpul di sekitar mereka. Di area tempat Ye Sen berada, semua kultivator pedang berada di tahap tengah Linghai, dan para kultivator pedang ini tidak berani mendekati Ye Sen. Adapun Jiang Yao, banyak kultivator pedang di tahap akhir laut spiritual di daerahnya yang ingin mengambil tindakan terhadapnya. Lagi pula, jika mereka dapat mengalahkan Jiang Yao dan merebut setengah dari energi pedang Jiang Yao, kemungkinan besar mereka akan dapat langsung naik ke tempat pertama. Jiang Yao masih memadatkan pedang langit Void Qi. Liu Qingmei tidak jauh darinya. Melihat banyak kultivator pedang di tahap akhir alam laut spiritual menatap Jiang Yao dengan mata tidak bersahabat, Liu Qingmei menghunus pedang seputih salju di tangannya sambil berkata Swiss. Kakak Jiang Yao masih memadatkan pedang langit Void Qi. Jika kalian ingin bertarung dengan pedang, tunggu sampai dia selesai. Siapapun yang berani mengganggu kakak Jiang Yao dari memadatkan pedang langit Void Qi sekarang, jangan salahkan aku karena langsung melenyapkannya. Tindakan Liu Qingmei menyebabkan banyak kultivator tahap akhir laut spiritual berkedip-kedip. Ketika para kultivator pedang di alam laut spiritual ini melihat pedang langit Void Qi yang sama luasnya di luar Liu Qingmei, mereka berhenti dan berhenti. Namun, jelas bahwa meskipun mereka tidak mengambil tindakan untuk saat ini, mereka tidak bermaksud untuk menyerah bertarung dengan Jiang Yao, atau bahkan bertarung dengan Liu Qingmei. Bagaimanapun, memiliki bakat besar dan memadatkan banyak Void Heaven Sword Ki tidak berarti bahwa seseorang telah mengembangkan ilmu pedang yang kuat. Berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pedang, terutama di tahap akhir area pertarungan pedang laut spiritual,
tidak banyak pembudidaya pedang yang akan diyakinkan oleh orang lain. Tentu saja, mereka ingin merebut Void Heaven Sword Key milik orang lain dan berusaha untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Sama seperti banyak pembudidaya pedang di tahap akhir laut spiritual berkumpul tidak jauh dari Jiang Yao dan Liu Qingmei, ingin bergerak, di tahap tengah area pertarungan pedang laut spiritual, ada juga banyak pembudidaya pedang yang duduk bersila di kehampaan di sekitar Ye Sen, menyaksikan Ye Sen memadatkan Void Heaven Sword Key. Jiang Yao akhirnya menyelesaikan kondensasi Void Heaven Sword Key. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika sinar terakhir dari energi pedang berwarna-warni bergabung ke dalam bola cahaya Void Heaven Sword Key di luar badan Jiang Yao, bola cahaya Void Heaven Sword Key di luar badan Jiang Yao tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang tak berujung. Pada saat yang sama, karakter peringkat kedua muncul pada bayangan pedang besar dari peringkat pedang Sutian, Jiang Yao, Tianan, memadatkan 43.428.000 Sutian Sword Key. Setelah jumlah Sutian Sword Key yang dipadatkan oleh Jiang Yao keluar, semua orang di dalam dan di luar lembah pedang Sutian terkejut. Karena jumlah Sutian Sword Key yang dipadatkan oleh Jiang Yao lebih banyak daripada gabungan para kultivator pedang ketiga, keempat, kelima, dan lainnya. Ini benar-benar melampaui imajinasi banyak prajurit. Namun, yang lebih mengejutkan para prajurit ini adalah bahwa kinerja Jiang Yao hanya berada di peringkat kedua. Ada juga tempat pertama, yang belum menyelesaikan kondensasi Sutian Sword Key. Memikirkan hal ini, semua mata tertuju pada satu-satunya anak laki-laki di lembah pedang Sutian yang belum menyelesaikan kondensasi Ki pedang Sutian, dan semua mata tertuju pada Ye Sen. Area pertarungan pedang tingkat menengah Laut Roh. Ye Sen tidak peduli dengan mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengawasinya. Banyak dari mereka duduk bersila di sampingnya dan mengawasinya memadatkan pedang Ki Langit Void. Pikirannya sudah sepenuhnya terfokus pada kelompok cahaya pedang Ki Langit Void di luar badannya. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa ketika jumlah pedang Ki Langit Void di luar badan Ye Sen melebihi 40 juta, gulungan buku rahasia kegelapan utara yang tersembunyi di dalam jiwa Ye Sen, yang diperolehnya dari artefak pedang jatuh, benar-benar terbuka perlahan dan spontan. Buku rahasia kegelapan utara adalah seni pedang klan kegelapan utara, dan itu sesuai dengan metode rahasia tertinggi dalam latihan pedang. Semua hal yang menerangi dewa di tingkat pertama buku rahasia itu sesuai dengan latihan tingkat niat pedang dari pedang. Setelah Ye Sen menyelesaikan latihan tingkat ini dalam pedang ajaib, mudah baginya untuk memahami formasi pedang tingkat tinggi. Tingkat kedua buku rahasia kegelapan utara disebut diagram 5 kutub langit void. Tingkat kedua ini didedikasikan untuk latihan tingkat pedang, yang merupakan eksistensi yang lebih kuat di luar niat pedang, benih pedang hukum. Sejak Ye Sen menyelesaikan kultivasi diagram dewa segala hal, ia telah mempelajari metode kultivasi tingkat kedua diagram 5 ekstrim langit void. Menurut diagram 5 ekstrim langit void, selama diagram ini dapat dikultivasikan, 5 benih pedang dari emas, kayu, air, api, dan tanah dapat langsung dipadatkan dalam badan, dan kekuatan pedang dari pedang itu tak terbayangkan. Bahkan setelah memasuki tahap akhir laut spiritual, ketika berdampak pada ranah Suandan, Anda dapat menggunakan 5 benih pedang hukum untuk menarik 5 hukum besar langit void untuk turun, di satu sisi untuk memadatkan Suandan 5 lubang yang paling sempurna, di sisi lain, Anda dapat memasuki tingkat ketiga kultivasi pedang domain pedang hukum. Ketika melihat bahwa diagram 5 ekstrim langit void begitu kuat, Ye Sen tentu saja harus terus berlatih, tetapi pemahaman tentang diagram 5 ekstrim langit void membutuhkan banyak waktu bagi Ye Sen dan dia masih belum dapat memahaminya secara menyeluruh. Baru setelah dia datang ke Gunung Wuliang, dan bertarung dengan orang-orang dari Wilderness Barat, dan bahkan bertarung dengan Bai Wusen, Feng Zi, Mo Feng Zi, 3 orang terkuat tahap akhir Suandan, dan menghadapi tekanan Tiansheng dari Wutuo Tiansheng, Ye Sen tiba-tiba mendapat pencerahan. Kemudian, dalam 3 hari sebelum kompetisi pedang, Ye Sen berlatih dalam pengasingan untuk melangkah ke Sutian Wujitu. Hasilnya, setelah 3 hari pencerahan dan kerja keras, Ye Sen akhirnya berhasil membuka metode latihan Sutian Wujitu dan benar-benar memasuki proses pemadatan 5 benih pedang emas, kayu, air, api, dan tanah dalam jiwanya. Menurut Sutian Wujitu, proses ini memakan waktu yang lama, dan bahkan mungkin untuk berhasil sepenuhnya dalam kultivasi sampai dampak dari alam Suan dan menyebabkan 5 hukum utama Sutian turun. Namun,
Ketika Ye Sen memadatkan 40 juta energi pedang Sutian di luar badannya di area pertarungan pedang ini, Ye Sen terkejut menemukan bahwa dalam kelompok cahaya energi pedang Sutian, tampaknya ada 5 benih yang menyilaukan dalam cahaya energi pedang berwarna-warni, perlahan-lahan lahir. 5 benih pedang hukum. Ini adalah 5 benih pedang hukum yang telah dipraktikkan Ye Sen dengan keras tetapi belum sepenuhnya selesai, yang lebih kuat daripada niat pedang. Sebelum memasuki lembah pedang langit Void, Ye Sen mendengar dari orang lain bahwa Ki Pedang Langit Void membantu untuk memahami 5 hukum langit Void. Ye Sen tidak pernah menyangka bahwa ketika dia memadatkan Ki Pedang Langit Void yang cukup, itu akan sangat membantu kultivasinya dalam diagram 5 ekstrim langit Void. Ini tentu saja sangat mengejutkan Ye Sen. Wus, 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 wus. Semua orang menyaksikan badan Ye Sen terus mengumpulkan Void Sky Sword Ki, tetapi hanya Ye Sen yang tahu bahwa saat ini, 5 benih terang dalam Void Sky Sword Ki terus-menerus terbang menuju jiwanya, dan menurut metode kultivasi Void Sky 5 Extremes Diagram, mereka mulai benar-benar terbentuk di badan Ye Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Void Sky Sword Ki di luar badan Ye Sen melesat naik lebih dari 9.000 kaki tingginya dan hampir mencapai 10.000 kaki tingginya, semua orang di luar yang menyaksikan Ye Sen memadatkan Void Sky Sword Ki telah membuka mulut mereka dengan ngeri, dan Ye Sen, 5 jenis benih pedang hukum di badannya, akhirnya mencapai saat terakhir kultivasi. Energi pedang Sutian berwarna-warni di luar badan Ye Sen melonjak, dan Sutian 5 Extremes Diagram dalam jiwa Ye Sen juga mulai bersinar liar. Akhirnya, di bawah kombinasi 2 kekuatan aneh itu, 5 benih cahaya pedang yang bersinar tiba-tiba muncul dalam jiwa Ye Sen dan mulai terbentuk di atas Sutian 5 Extremes Diagram. 5 benih pedang cahaya ini adalah benih pedang hukum yang terkait dengan 5 hukum Sutian yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Ketika 5 benih pedang hukum ini terbentuk, seluruh jiwa Ye Sen tampak diterangi oleh 5 benih ini. Dalam sekejap, Ye Sen bahkan merasa bahwa dia merasakan 5 kekuatan hukum aneh di atas Sutian. Meskipun perasaan ini hanya berlalu sesaat, Ye Sen yakin bahwa jika dia memiliki cukup energi sejati dan mencapai batas tahap akhir laut roh, ketika dia mulai memengaruhi alam Suandan, dengan bantuan 5 benih pedang hukum ini, dia pasti akan dapat menarik 5 hukum Sutian untuk turun. Setelah menyelesaikan langkah kultivasi ini, Ye Sen tidak hanya meningkatkan kekuatan pedangnya ke tingkat yang melampaui niat pedang, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk melangkah ke Suandan di masa depan. Di dalam jiwanya, Ye Sen merasakan 5 benih pedang hukum yang baru terbentuk. Di luar badannya, pedang langit Void milik Ye Sen mengembun dan akhirnya mencapai tahap akhir, dan kecepatan kondensasi akhirnya melambat. Wus, wus. Ketika beberapa helai terakhir dari Ki Pedang berwarna-warni mengalir ke bola cahaya Ki Pedang Langit Void di luar badan Ye Sen, dan tidak ada lagi Ki Pedang Langit Void yang mengalir ke arah Ye Sen juga sepenuhnya menyelesaikan pemahaman tentang benih pedang 5 hukum dan membuka matanya. Pada saat yang sama ketika Ye Sen membuka matanya, di kehampaan, pada peringkat pedang Langit Void, kata peringkat pertama akhirnya muncul. Ye Sen, Tianan, memadatkan 46.279.888 helai Ki Pedang Langit Void. Ye Sen, langkah pertama dari kompetisi pertarungan pedang, kompetisi memadatkan Ki Pedang Langit Void, tempat pertama. Wow, ketika hasil ini ditampilkan di atas 3 area utama lembah pedang Langit Void, yaitu area pertarungan pedang tahap awal Linghai, area pertarungan pedang tahap tengah Linghai, dan area pertarungan pedang tahap akhir Linghai, dan ditampilkan di Langit Void Puncak Wuliang di mana banyak prajurit sedang menonton pertempuran di luar lembah pedang Langit Void, banyak prajurit di 4 area utama terkejut. Ye Sen telah memadatkan lebih dari 2 juta Void Sky Sword Ki lebih banyak daripada Jiang Yao, yang berada di peringkat kedua dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Ini hanyalah hasil yang paling luar biasa dalam sejarah kompetisi pertarungan pedang alam Linghai. Lebih dari 46.270.000 helai Void Heaven Sword Ki. Melihat karakter nomor 1 pada Void Heaven Sword Ranking, mata Grand Elder Xiao berbinar, potensi pedang Ye Sen sangat kuat. Seperti yang diharapkan, potensi bawaan jiwa yang kuat juga sangat membantu bakat pedang Ye Sen. Lebih dari 46.270.000 helai Void Heaven Sword Ki, Sister Jiang Yao, lebih dari 43.420.000 helai Void Heaven Sword Ki, keduanya bersama-sama hampir lebih banyak daripada Void Heaven Sword Ki yang dipadatkan oleh semua orang.
Mata Mu Qingqing penuh dengan bintang saat ini. Meskipun Grand Elder Xiao dan yang lainnya terkejut, mereka tidak begitu terkejut sehingga mereka kehilangan ketenangan mereka, tetapi prajurit lainnya benar-benar gila. Khususnya para pendekar di Tianan, ketika hasil Ye Shen dan Jiang Yao ditunjukkan dengan jelas di peringkat pedang langit Void, peringkat pertama dan kedua, lebih dari 2000 pendekar di seluruh wilayah Tianan berteriak ke langit. Ini, para murid dari 10 wilayah utama Sekte Iblis di Padang Gurun Barat, termasuk Bai Wusen, dan Taois Kusan yang bertanggung jawab atas pemilihan kompetisi pertarungan pedang Sekte Iblis, semuanya membuka mulut mereka dengan ngeri. Di 3 area utama Lembah Pedang Sutian, banyak kultivator pedang yang kuat seperti Lu Xiaojia, Mo Beiling dan yang lainnya menatap peringkat pedang Sutian di kehampaan, dan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Ye Shen, Jiang Yao, tidak lama setelah menyelesaikan kondensasi Ki Pedang Sutian, baru saja berkomunikasi dengan Liu Qingmei dan mengetahui tentang situasi di sekitarnya, dan melihat bahwa hasil Ye Shen pada peringkat pedang Sutian juga telah keluar. Ketika dia melihat bahwa hasil Ye Shen lebih baik daripada miliknya, Jiang Yao tersenyum manis, aku tahu bahwa Ye Shen masih sangat kuat. Ketika peringkat Ye Shen diumumkan, semua orang di dalam dan luar Lembah Pedang Sutian terkejut. Setelah kejutan ini berlangsung selama puluhan napas, gelombang yang mengejutkan mulai menyapu 3 area pertarungan pedang utama di Lembah Pedang Sutian. Saat peringkat pedang Sutian di atas 3 area pertarungan pedang utama berkelebat, daun-daun terbang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari lubang pedang di bawah seluruh Lembah Pedang Sutian. Daun-daun terbang ini terbang di antara langit dan bumi Lembah Pedang Sutian, dan di antara para pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika daun-daun terbang ini terbang, semua pembudidaya pedang merasakan bahwa dengan bantuan bola cahaya Ki Pedang Sutian yang baru saja mengembun di luar badan mereka, mereka dapat merasakan posisi semua pembudidaya pedang di area pertarungan pedang tempat mereka berada. 3 area pertarungan pedang utama masing-masing memiliki radius ribuan mil, tetapi induksi ini sepenuhnya menutupi seluruh area pertarungan pedang, dan semua pembudidaya pedang dapat menemukan lawan mereka di area pertarungan pedang. Pada saat yang sama, pedang di tangan para pembudidaya pedang melompat liar, seolah-olah bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Daun-daun yang berterbangan di lubang pedang berkibar, dan lawan-lawan bola cahaya Ki Pedang muncul, dan pedang-pedang di tangan mereka bahkan lebih bersemangat untuk bertarung. Semua situasi ini menunjukkan bahwa setelah Ki Pedang Sutian terkondensasi, puncak sebenarnya dari konferensi pertarungan pedang, kompetisi pertarungan pedang, akan segera dimulai. Jian Yefei, pertarungan pedang dimulai. Waktu pertarungan pedang 3 hari dari konferensi pertarungan pedang alam laut spiritual dimulai sekarang. Hasil pada peringkat pedang Sutian hanyalah hasil awal Anda, bukan hasil akhir Anda. Kalahkan kultivator pedang lain, rebut Ki Pedang Sutian lawan, dan perkuat kelompok cahaya energi pedang Anda sendiri. Pertarungan akan mengubah peringkat. Siapa yang benar-benar dapat bertahan sampai akhir dan siapa yang dapat menjadi yang pertama di akhir konferensi pertarungan pedang terakhir, semuanya akan jelas dalam 3 hari. Sekarang, mulailah pertempuran Anda. Ketika suara penatua tertinggi Xiao sekali lagi menyebar di 3 area utama Lembah Pedang Sutian, semua kultivator pedang bersemangat dengan niat pedang. Pertarungan pedang. Pertarungan pedang yang sebenarnya akhirnya akan segera dimulai. Kultivasi pedang pada dasarnya adalah latihan memegang pedang dan memotong duri. Sebagai kultivator pedang, karena mereka telah bergabung dalam kompetisi pertarungan pedang, semua orang tentu tidak akan takut, dan tentu saja mereka tidak akan melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak dapat memenangkan tempat pertama atau bertahan sampai akhir, mereka harus mengalahkan beberapa kultivator pedang lainnya dan memperebutkan pedang di tangan mereka. Ye Shen, kamu yang pertama sekarang. Tetapi itu tidak berarti kamu bisa menjadi yang pertama di akhir. Di tahap akhir area pertarungan pedang di Laut Roh, mata Mo Beiling menyala dengan semangat juang. Kita sekarang berada di area pertarungan pedang yang berbeda, dan kita akan bertemu pada hari ketiga. Sekarang, biarkan aku mengumpulkan energi pedangku terlebih dahulu, dan pada hari ketiga, aku akan bertanding denganmu. Mo Beiling, yang terbakar dengan semangat juang, merasakan posisi seorang kultivator pedang yang paling dekat dengannya di kelompok cahaya energi pedang langit virtual di luar badannya, dan kemudian dia meledak menjadi api dan terbang menuju kultivator pedang itu. Pertarungan pedang. Mari kita mulai pertarungan pedang. Serang untuk mendapatkan lebih banyak Void Heaven Sword Key.
Jika kita tidak bertarung sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Lagi pula, bahkan jika Ye Shen adalah yang pertama sekarang, saat aku bertarung denganku, selama aku bisa mengalahkannya, aku juga bisa mengambil setengah dari Void Heaven Sword Ki miliknya dan langsung melampauinya. Di zona pertarungan pedang alam laut jiwa akhir, di arah lain, mata Lu Xiaojia juga dipenuhi dengan semangat juang. Dengan lambaian tangannya, dia menunjukkan niat pedang dan membunuh seorang kultivator pedang di dekatnya. Ketika suara tetua tertinggi Xiao jatuh, tidak hanya Mo Beiling dan Lu Xiaojia yang mulai bertarung, tetapi juga kompetisi pertarungan pedang sungguhan di 3 zona pertarungan pedang utama dan semua negeri dimulai. Di zona pertarungan pedang laut jiwa akhir, Jiang Yao berada di lokasi. Sejak Jiang Yao akhirnya memadatkan Void Heaven Sword Ki, dia menarik perhatian tidak kurang dari 30 kultivator pedang. Pada saat ini, ketika pertarungan pedang sungguhan dimulai, 30 kultivator pedang ini semua menatap Jiang Yao. Pada saat ini, bola cahaya pedang langit Void di luar badan Jiang Yao melesat naik lebih dari 8.000 kaki, yang terlalu menarik. Bola energi pedang langit virtual ini tidak dapat digunakan sekarang, dan hanya dapat diserap setelah pertarungan pedang 3 hari berakhir. Meskipun energi pedang langit virtual ini dipadatkan oleh Jiang Yao, begitu Jiang Yao dikalahkan, setengah dari energi pedang langit virtual dapat langsung diambil. Hal ini tentu saja membuat para pembudidaya pedang di sekitar Jiang Yao sangat bersemangat. Setelah Jiang Yao menyelesaikan kondensasi energi pedang langit virtual, dia mendengar Liu Qingmei di sampingnya berbicara tentang situasi di sekitarnya. Melihat banyak pembudidaya pedang yang ingin bertarung dengannya, Jiang Yao tentu tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Apakah kalian semua ingin mengambil energi pedang langit virtualku? Gadis itu tersenyum tipis. Matanya menatap daftar pedang langit virtual di udara. Pada saat ini, saat pertarungan pedang berlangsung, jumlah energi pedang langit virtual di balik nama-nama yang tak terhitung jumlahnya pada daftar pedang langit virtual mulai berubah. Aku berada di tahap akhir alam laut spiritual, dan Ye Shen berada di tahap tengah alam laut spiritual. Kalau begitu, mari kita mulai pertarungan pedang sekarang dan rebut energi pedang. Mungkin saat Ye Shen dan aku bertemu, energi pedang sutian kita akan jauh lebih kuat. Setelah gadis itu bergumam pada dirinya sendiri, dia mengangkat pedang biru es di tangannya dan melihat ke arah para kultivator pedang di sekitarnya. Aku mendengar dari saudari Liu bahwa banyak dari kalian ingin menantangku. Sekarang, berdirilah, aku menerima tantanganmu. Setelah Jiang Yao berbicara, Liu Qingmei juga melihat ke atas ke daftar pedang sutian, dan dia juga tersenyum. Kondensasi energi pedang sutian telah berakhir, dan sekarang, pertarungan pedang yang sebenarnya akhirnya dimulai. Wuih, Liu Qingmei juga menghunus pedang seputih salju di tangannya dan melihat ke arah para prajurit di sekitarnya. Siapa yang ingin bertarung denganku? Datang saja, aku memiliki banyak energi pedang sutian, asalkan kalian memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Dua gadis kecil, kalian memang sangat berbakat. Tapi pertarungan pedang yang sesungguhnya tidak berarti bahwa bakat yang tinggi berarti kekuatan tempur yang kuat. Ledakan, ledakan. Setelah Jiang Yao dan Liu Qingmei setuju untuk bertarung dengan pedang, dua sosok terbang keluar dari kerumunan dan menyerang Jiang Yao dan Liu Qingmei dengan pedang. Bertarung dengan pedang. Pertarungan 1 lawan 1. Yang kalah akan kehilangan setengah dari energi pedang sutian dan akan diteleportasi ke area yang kalah, sungai pedang di lembah pedang sutian. Menurut konvensi kompetisi pertarungan pedang, yang kalah akan meninggalkan pedang di tangannya sebagai penghormatan kepada pemenang dan kultivator pedang yang lebih kuat. Pada saat ini, ketika Jiang Yao dan Liu Qingmei mulai bertarung, ada lebih dari ribuan pertempuran yang terjadi secara bersamaan di 3 area pertarungan pedang utama. Beberapa orang bahkan telah tersingkir, meninggalkan pedang mereka di tangan mereka dan diteleportasi ke area yang kalah. Sementara pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sedang berlangsung. Ye Shen melihat banyak kultivator pedang di dekatnya, dan ada juga semangat juang di matanya. Meskipun dia memenangkan tempat pertama dalam langkah pertama kompetisi kondensasi energi pedang. Namun Ye Shen tidak akan berpuas diri, dan tidak akan berhenti di situ. Ye Shen tidak akan melupakan alasan dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang. Dia ingin bertarung dengan para pendekar pedang di dunia, dan yang lebih penting, mengasah ilmu pedangnya dan melangkah ke tahap pedang yang lebih tinggi. Hanya lebih dari 40 juta pedang Ki Sutian.
Ye Sen tentu tidak akan merasa puas. Dia juga akan memenangkan lebih banyak pedang Qi Sutian, mengalahkan lebih banyak pendekar pedang, mengumpulkan pedang Qi Jingtian yang sebenarnya, dan akhirnya, membiarkan pedang Qi ini berubah menjadi Qi sejati, dan menyerang tahap akhir alam laut spiritual atau bahkan alam Suandan. Ye Sen sangat ingin melangkah ke tahap akhir alam laut spiritual. Mungkin, lembah pedang Sutian ini adalah tempat di mana dia akan melangkah ke tahap akhir alam laut spiritual. Ayo, lawan pedang. Dengan desiran, Ye Sen mengeluarkan pedang api hitam di tangannya. Pedang api hitam adalah pedang yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam konferensi pertarungan pedang. Ye Sen tidak akan membiarkan pedang ini kalah dari orang lain. Dia akan mengambil pedang ini dan kemuliaan pendekar pedang untuk melawan pendekar pedang di dunia. Ledakan. Ketika Ye Sen mencabut pedang api hitam di tangannya, daun-daun yang berkibar di antara langit dan bumi tempat dia berada, tampak gelisah oleh niat pedang, dan bergulung-gulung di seluruh langit. Saat daun-daun beterbangan dan semangat juang bermekaran, di antara puluhan pembudidaya pedang yang duduk bersila di sekitar Ye Sen, seorang pembudidaya pedang muda terbang ke arah Ye Sen terlebih dahulu. Pemuda itu mengamati Ye Sen akhirnya memadatkan Void Heaven Sword Key, dan tentu saja dia tahu bahwa Ye Sen adalah nomor 1 di Void Heaven Sword Ranking saat itu. Meskipun dia sangat mengagumi Ye Sen, dia tidak akan benar-benar takut pada Ye Sen tanpa pertarungan yang sebenarnya. Bagaimanapun, berbakat dan memadatkan banyak Void Heaven Sword Key tidak berarti bahwa ilmu pedang yang telah dikultivasikan saat ini kuat. Pemuda itu juga memiliki ide untuk mengambil setengah dari Void Heaven Sword Key dari Ye Sen. Tanpa kata-kata tambahan, ketika dia terbang ke sisi berlawanan dari Ye Sen, kultivator pedang muda itu berkata langsung kepada Ye Sen, wilayah tengah, Fang Ming, saat ini berada di peringkat ke-39 dalam daftar pedang Sutian, datang dan tantang aku. Ye Sen menatap bola energi pedang Sutian dengan radius lebih dari 2000 kaki yang terkondensasi di luar badan pemuda itu dan mengangguk. Dia juga tidak membuang-buang kata dan berkata langsung, Tianan, Ye Sen, terima tantangannya, dan lakukan gerakanmu. Ketika suara Ye Sen jatuh, daun pedang di langit di sekitar mereka berdua terbang liar. Di tengah dedaunan pedang yang beterbangan, Fang Ming dan Ye Sen berdiri di kehampaan, berjarak 7 atau 8 kaki, saling berhadapan. Setelah memasuki lembah pedang Sutian, semua teknik Qigong dan cara menyerang lainnya dari semua kultivator pedang tidak efektif. Kecuali sihir terbang dari para pejuang alam laut spiritual, satu-satunya cara menyerang mereka adalah ilmu pedang. Kompetisi pertarungan pedang adalah tentang ilmu pedang. Daoyou Ye Sen, siapa yang akan menyerang lebih dulu? Fang Ming bertanya kepada Ye Sen di kehampaan. Ye Sen tersenyum, jika aku menyerang lebih dulu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyerang. Itu mendominasi. Fang Ming tersenyum tidak yakin, dan dengan Swiss, dia menghunus pedang hijau di tangannya. Kalau begitu, biarkan aku mencoba untuk melihat seberapa kuat Daoyou Ye Sen. Ledakan. Fang Ming mengarahkan ujung pedangnya ke Ye Sen, dan di kehampaan, niat pedang yang besar menyembur keluar darinya dengan gila. Dalam sekejap, daun pedang terbang itu dikendalikan oleh niat pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang menggelinding ke arah tempat Ye Sen berdiri. Di bawah kendali Fang Ming, cahaya pedang yang berubah dari daun pedang itu benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari yang terik, membuat seluruh ruang angkasa bersinar dengan kabut putih. Tidak hanya cahayanya yang menakjubkan, tetapi cahaya pedang dari daun pedang ini juga sangat mematikan. Ketika mereka terbang ke arah Ye Sen, mereka memotong puluhan tanda pedang sepanjang kaki di tanah. Hanya dalam sekejap, Ye Sen benar-benar terperangkap dalam pembunuhan cahaya pedang yang tak terbatas itu. Fang Ming, yang menduduki peringkat ke-39 dalam daftar pedang Sutian, menggunakan gerakan pembunuh formasi pedang tingkat tinggi yang sangat kuat segera setelah dia bergerak. Gerakan pembunuh ini, saya khawatir banyak pembudidaya pedang di lembah pedang Sutian tidak akan dapat melawan, dan mereka akan dikalahkan oleh Fang Ming dalam satu gerakan. Namun, saat ini, Fang Ming sedang bertarung melawan Ye Sen yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pedang Sutian. Belum lagi formasi pedang tingkat tinggi ini yang setara dengan seni bela diri tingkat menengah dari peringkat surgawi. Bahkan jika kekuatan membunuh formasi pedang Fang Ming ditingkatkan beberapa kali, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Ye Sen. Dalam kompetisi pertarungan pedang, di area pertarungan pedang tingkat menengah Ling He ini,
ada lebih dari 2.000 pembudidaya pedang yang bertarung. Ye Shen tentu tidak akan membuang waktu untuk Fang Ming. Ketika gerakan pembunuh susunan pedang Fang Ming yang tak berujung membungkus Ye Shen, yang terperangkap dalam susunan pedang, dengan lembut mengarahkan jarinya, dan daun pedang yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke arahnya langsung dikendalikan oleh Ye Shen. Dalam sekejap mata, mereka semua bergabung bersama dan berubah menjadi pedang daun pedang, yang membalas Fang Ming. Ledakan. Pedang daun pedang ini tidak seperti gerakan Fang Ming tadi, yang tersebar menjadi potongan-potongan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, semuanya digabungkan bersama, seperti titik cahaya pedang kosong, menerobos kekosongan dengan kecepatan yang luar biasa dan membunuh di depan Fang Ming. Fang Ming tidak pernah menyangka bahwa serangan yang dilancarkannya akan dikendalikan oleh Ye Shen. Ini jelas menunjukkan bahwa pemahaman Ye Shen tentang niat pedang jauh lebih mendalam daripada dirinya, dan dapat mengambil kendali niat pedangnya atas daun pedang. Melihat titik cahaya pedang ini datang padanya dengan kecepatan tinggi, wajah Fang Ming berubah. Tepat ketika dia hendak menghindar, titik cahaya pedang ini telah melewati kekosongan dan mengenainya. Bang! Dengan satu gerakan, hanya satu gerakan, Ye Shen langsung menjatuhkan Fang Ming, yang berada di peringkat ke-39 di peringkat pedang sutian, terbang. Saat terbang mundur, Fang Ming bahkan lebih terkejut menemukan bahwa setengah dari energi pedang sutian di luar badannya terbang langsung ke arah Ye Shen. Menurut aturan pertarungan pedang lembah pedang sutian, energi pedang sutian ini hanya akan terbang ke sisi lain ketika menghadapi niat membunuh hidup dan mati yang tak tertahankan. Fang Ming merasa ngeri. Energi pedang sutiannya terbang ke arah Ye Shen, yang berarti bahwa jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, cahaya pedang Ye Shen tadi akan langsung membunuhnya, dan dia pasti tidak akan bisa menahannya. Kalau tidak, mustahil bagi energi pedang sutian untuk terbang langsung. Kalau tidak, dia masih punya kesempatan untuk melawan. Fang Ming bahkan lebih terkejut karena dia tidak merasakan kekuatan jurus Ye Shen, tetapi langsung terbunuh. Ini menunjukkan bahwa dia belum memahami kekuatan sebenarnya dari jurus pembunuh Ye Shen, dan dia kalah. Aku kalah. Kekalahan adalah kekalahan. Pada saat ini, setengah dari energi pedang sutian telah menyatu ke dalam badan Ye Shen, dan Fang Ming merasakan susunan teleportasi membungkusnya. Fang Ming tidak ingin mempercayainya, tetapi dia harus mengakui bahwa perjalanannya dalam pertarungan pedang di konferensi pertarungan pedang telah berakhir begitu dimulai. Bang! Fang Ming mengayunkan tangannya dan melemparkan pedang di tangannya ke arah Ye Shen. Fang Ming, dengan wajah muram, kemudian diteleportasi langsung ke sungai pedang lembah pedang sutian tempat si pecundang berada. Dari tantangan Fang Ming kepada Ye Shen hingga kekalahan Ye Shen atas Fang Ming, itu hanya masalah kilat dan batu api. Para pendekar pedang yang menyaksikan pertarungan Ye Shen dan Fang Ming di sekitar menyadari bahwa Fang Ming telah dikalahkan dan diteleportasi sebelum mereka dapat melihat gerakan Ye Shen dengan jelas. Melihat pedang Fang Ming yang tertancap di tanah, banyak orang menarik napas. Pada saat ini, Ye Shen mengabaikan pedang yang direbut Fang Ming darinya di tanah, tetapi tersenyum tipis dan menatap kerumunan di sekitarnya. Selanjutnya, siapa yang akan bertarung denganku? Di luar lembah pedang sutian. Di kehampaan. Pada saat ini, tirai cahaya di kehampaan terutama menunjukkan pertarungan antara 10 pendekar pedang teratas dalam daftar pedang sutian. Dan banyak prajurit yang menyaksikan pertarungan, mata mereka semua terfokus pada Ye Shen. Ye Shen, ketika dia memadatkan energi pedang sutian, adalah yang pertama. Tentu saja, mereka ingin melihat pertarungan pedang Ye Shen yang sebenarnya dan seberapa kuat ilmu pedangnya. Ketika melihat Ye Shen dan Fang Ming bertarung, itu hanya sesaat, cahaya pedang menyala, dan Fang Ming dikalahkan. Banyak prajurit telah berseru. Banyak prajurit melihat Ye Shen beraksi untuk pertama kalinya. Ye Shen langsung mengalahkan seorang pendekar pedang yang berada di peringkat teratas, dan kekuatan mematikan yang luar biasa dari metode formasi pedang benar-benar mengejutkan banyak orang. Terlalu kuat, meskipun Ye Shen hanya berada di tahap tengah laut spiritual, tampaknya dia telah mengembangkan keterampilan pedangnya ke tingkat yang sangat tinggi. Dia memiliki bakat yang kuat dalam ilmu pedang, dan kekuatan bertarungnya juga sama kuatnya. Jelas, dia telah menggunakan bakatnya dalam kultivasi ilmu pedang, dan tidak hanya mengandalkan bakatnya untuk masuk ke dalam kompetisi pertarungan pedang. Hanya gerakan pedang yang baru saja dia gunakan,
Saya khawatir itu berada di garis depan di antara formasi pedang tingkat tinggi. Sementara orang-orang ini berdiskusi, Ye Zhen di tirai cahaya terus bertarung dengan yang lain. Saat pertarungan pedang Ye Zhen berlanjut, semakin banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Karena banyak prajurit terkejut mengetahui bahwa Ye Zhen telah menggunakan lebih dari 10 formasi pedang tingkat tinggi berturut-turut dalam proses mengalahkan lebih dari 30 pendekar pedang. Dan setiap kali dia bertarung dengan pedang, Ye Zhen membunuh lawannya dalam satu gerakan. Kalahkan satu orang dengan satu gerakan. Dalam waktu kurang dari sesaat, Ye Zhen bahkan melenyapkan semua pembudidaya pedang dalam radius puluhan mil di sekitarnya. Pada saat ini, bola ki pedang Sutian di luar badan Ye Zhen bahkan melesat hingga lebih dari 10.000 kaki tingginya. Pada peringkat pedang Sutian, ki pedang Sutian Ye Zhen mencapai lebih dari 60 juta saham, masih menduduki peringkat pertama. Kompetisi pertarungan pedang. Pertarungan pedang telah dimulai, dan yang benar-benar kuat telah muncul. Ki pedang Sutian yang terkumpul pada setiap orang sebelumnya menjadi semakin menakjubkan saat para pemenang terus mengambil ki pedang Sutian milik orang lain. Pertempuran terakhir adalah pertempuran antara orang-orang yang benar-benar kuat ini. Sebagian besar pembudidaya pedang akan segera tersapu oleh yang kuat. Pada peringkat pedang Sutian, Ye Zhen menduduki peringkat pertama. Pada saat yang sama, ada banyak pembudidaya pedang yang ki pedang Sutian di belakang nama mereka juga meningkat pesat. Pada saat ini, itu juga menarik perhatian semua orang. Di area pertarungan pedang tahap awal Ling Hai, ada 3 orang yang jumlah keterampilan pedang Sutiannya melonjak paling cepat. Jelas, mereka telah membunuh pembudidaya pedang lainnya dan tidak pernah terkalahkan. Di arena pertarungan pedang tahap akhir Ling Hai, Lu Xiaojia, Mo Beiling, Fang Luohan, Xiao Feng dan para favorit juara lainnya juga telah menyapu bersih para pendekar pedang lainnya. Ya dewa, setelah Jiang Yao mengalahkan lebih dari 20 pendekar pedang, jumlah ki pedang Sutian miliknya hampir melampaui Ye Zhen. Ada banyak master di arena pertarungan pedang tahap akhir Ling Hai, dan mereka memiliki lebih banyak ki pedang Sutian. Jumlah ki pedang Sutian yang direbut Jiang Yao lebih banyak daripada milik Ye Zhen. Liu Qingmei itu juga kuat. Dia tidak pernah kalah satu kali pun. Ketika mata para penonton menyapu arena pertarungan pedang tahap awal Ling Hai dan arena pertarungan pedang tahap akhir Ling Hai, banyak mata orang kembali ke arena pertarungan pedang tahap tengah Ling Hai tempat Ye Zhen berada. Di tahap tengah Ling Hai Sword Fighting Area, Ye Zhen tak terhentikan. Setelah dia memasuki lembah pedang Sutian, dia berada di bagian selatan tahap tengah Ling Hai Sword Fighting Area. Saat ini, dia telah mengalahkan lebih dari 100 kultivator pedang di bagian selatan. Selain Ye Zhen, ada orang lain yang juga tak terhentikan di tahap tengah Ling Hai Sword Fighting Area. Orang ini juga tampil luar biasa ketika dia memadatkan Sutian Sword Ki sebelumnya. Dia adalah Murong Qi, yang berada di peringkat ke-6 dalam memadatkan Sutian Sword Ki dan berasal dari padang salju Istana Es Arktik. Ye Zhen berada di bagian selatan tahap tengah Ling Hai Sword Fighting Area, dan Murong Qi berada di bagian utara tahap tengah Ling Hai Sword Fighting Area. Mereka berdua maju ke depan dari selatan dan utara, dan semua kultivator pedang yang bertemu dengan mereka dikalahkan oleh mereka. Formasi pedang tingkat tinggi yang digunakan oleh Murong Qi ini tampaknya tidak lebih lemah dari milik Ye Zhen. Melihat penampilannya yang tenang, jelas bahwa ada cara yang lebih kuat yang belum digunakannya. Melihat ini, orang terakhir di zona pertarungan pedang tingkat menengah laut spiritual mungkin adalah Ye Zhen, yang akan bersaing dengan Murong Qi. Sementara para prajurit berdiskusi, melihat tirai cahaya dari zona pertarungan pedang tingkat menengah laut spiritual, mereka dapat melihat bahwa memang ada 2 sosok yang paling menonjol, bertarung dengan pedang sepanjang jalan dan tidak terkalahkan sepanjang jalan. Salah satu dari 2 sosok ini adalah Ye Zhen. Yang lainnya adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun berpakaian hijau. Gadis berpakaian hijau ini ditutupi dengan kerudung tipis, hanya memperlihatkan sepasang mata yang sangat cerdas. Yang lebih aneh lagi adalah gadis itu mengenakan hiasan kepala beludru salju, dan di atas hiasan kepala itu ada manik-manik seputih salju. Gadis berpakaian hijau ini adalah Murong Qi, yang sedang dibicarakan para prajurit, dari dataran bersalju Istana Es Utara Ekstrim. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di luar dapat melihat melalui tirai cahaya bahwa Ye Zhen dan Murong Qi menyapu para pendekar pedang lainnya di zona pertarungan pedang tingkat menengah laut spiritual. Setelah Ye Zhen dan Murong Qi bertarung dengan para pendekar pedang lainnya dan mengalahkan lawan-lawan mereka,
mereka juga merasakan bahwa di area pertarungan pedang tempat mereka berada, selain mereka sendiri, ada orang lain yang terus-menerus meningkatkan jumlah energi pedang langit virtual. Dengan bantuan kelompok cahaya energi pedang langit virtual, mereka dapat merasakan posisi dan energi pedang langit virtual dari semua lawan di area pertarungan pedang. Ketika para pendekar pedang di tingkat menengah area pertarungan pedang laut spiritual telah tersingkir dan hanya tersisa ratusan orang, perasaan kedua orang terhadap lawan yang kuat ini menjadi lebih nyata. Pada saat ini, di tingkat menengah area pertarungan pedang laut spiritual, Ye Sen dan Mu Qingqing masih terpisah lebih dari 2000 mil. Dataran bersalju di Istana Es Utara yang ekstrim. Murong Qixi. Ye Sen mendongak ke daftar pedang langit virtual dan menemukan nama lawan yang ia rasakan yang berada di tahap tengah area pertarungan pedang laut spiritual dan terus-menerus mengalahkan kultivator pedang lainnya dan dengan cepat meningkatkan energi pedang langit virtual seperti dirinya. Pada saat ini, Murong Qixi juga melihat ke bagian atas daftar pedang langit virtual seolah-olah ia telah merasakan sesuatu. Mata gadis itu sedikit berbinar, jadi, di area pertarungan pedang tahap tengah Linghai ini, orang lain yang menyapu bersih orang lain dan merebut energi pedang adalah nomor 1 Ye Sen. Menarik, ini benar-benar menarik. Jika aku mengalahkan Ye Sen, aku dapat langsung mengambil setengah dari energi pedang sutiannya. Mungkin, aku tidak perlu pergi ke area pertarungan pedang lainnya. Di sini saja, aku dapat langsung naik ke tempat pertama. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat Ye Sen. Setelah gadis itu berbicara pada dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan kultivator pedang lainnya lagi, tetapi langsung merasakan posisi Ye Sen dan bergegas ke arahnya. Tampaknya Murong Qixi dari padang bersalju Istana Es Arktik sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan Ye Sen bahkan jika dia menghadapi orang nomor 1 Ye Sen. Lihat, Murong Qixi itu tampaknya sedang menuju langsung ke Ye Sen. Mungkinkah dia akan menantang Ye Sen secara langsung? Ketika mereka melihat bahwa Murong Qixi tidak bertarung dengan pendekar pedang lain di area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai, tetapi langsung menyerang ke arah tempat Ye Sen berada, banyak orang di luar lembah pedang sutian yang memperhatikan Ye Sen dan Murong Qixi berteriak. Tidak heran mereka terkejut. Ye Sen dan Murong Qixi adalah satu-satunya dua orang di area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai yang telah masuk dalam 10 besar peringkat pedang sutian. Dan mereka berdua tidak pernah kalah dalam pertarungan pedang dengan pendekar pedang lain di area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai. Salah satu dari mereka membunuh orang di selatan area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai, dan yang lainnya menyapu bersih para pahlawan di utara area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai. Jika kedua orang ini bertarung secara langsung, itu pasti akan menjadi duel paling puncak di area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai. Di area pertarungan pedang lainnya, para pendekar pedang yang benar-benar berada di barisan terdepan, seolah-olah mereka telah sepakat, masih menyingkirkan pendekar pedang yang lebih lemah, seolah-olah mereka ingin menyimpan pertarungan sesungguhnya untuk akhir. Dan sekarang, Ye Sen dan Murong Qixi, yang satu menduduki peringkat pertama dalam kompetisi sebelumnya untuk memadatkan energi pedang langit virtual, dan yang lainnya menduduki peringkat ke-6. Bahkan sekarang pertarungan pedang telah berlangsung selama beberapa jam, keduanya masih menduduki peringkat pertama dan ke-7. Dua orang seperti itu yang mulai bertarung langsung dengan pedang pasti akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar mengincar Ye Sen. Murong Qixi, dari padang salju Istana Es di ujung utara, padang salju Istana Es adalah tempat paling misterius di alam liar. Dari penampilannya, tampaknya dia pasti akan mengalahkan Ye Sen. Ketika Murong Qixi terbang di atas para pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditemuinya di sepanjang jalan dan langsung menuju Ye Sen, dia sudah puluhan mil jauhnya dari Ye Sen, dan lebih banyak orang memperhatikan tindakan Murong Qixi. Berani menantang Ye Sen, yang menduduki peringkat pertama, secara langsung. Sekarang ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Melihat bahwa Murong Qixi benar-benar berani menantang Ye Sen untuk bertarung pedang, banyak penonton di luar lembah pedang sutian menjadi bersemangat. Bahkan orang suci surgawi seperti Tetua Xiao Taisang dan Mu Qingqing memiliki kilau di mata mereka. Ye Sen belum pernah bertemu lawan sebelumnya. Bahkan formasi pedang tingkat tingginya yang paling kuat, formasi pedang badai kemah Teihan, belum pernah digunakan. Mungkin, Murong Qixi ini dapat membuat Ye Sen menggunakan kekuatan sejatinya. Sementara banyak orang di luar lembah pedang sutian memperhatikan Ye Sen dan Murong Qixi, Ye Sen juga menemukan sosok yang datang langsung ke arahnya di area pertarungan pedang tahap tengah laut spiritual.
Murong Qi, apakah kamu ingin bertarung denganku secara langsung? Ye Sen merasakan sosok itu terbang langsung ke arahnya. Ketika dia melihat sosok itu muncul lebih dari 30 mil jauhnya darinya dan indera keilahiannya sudah dapat melihat pihak lain, Ye Sen juga terbang dan bergerak menuju Murong Qi. Ingin bertarung? Tentu saja Ye Sen tidak akan takut, temani saja dia. Terlebih lagi, Ye Sen agak penasaran dengan Murong Qi, yang datang dari padang salju Istana Es Utara Ekstrim. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari padang salju Istana Es Utara Ekstrim. Ye Sen telah mendengar dari Long Xuan Tiansheng bahwa Di Kong Tiansheng, yang telah meninggalkan alam rahasia leluhur di keluarganya dan menghilang tanpa jejak, telah muncul di padang salju Istana Es Utara Ekstrim lebih dari 300 tahun yang lalu. Mungkin, dari Murong Qi, dia bisa mempelajari sesuatu tentang padang salju Istana Es Utara Ekstrim dan menanyakan tentang berita Di Kong Tiansheng. Ledakan, ledakan. Yang satu terbang lurus ke atas, dan yang lainnya pergi untuk bertarung. Dalam sekejap, Ye Sen dan Murong Qi terbang sejauh puluhan mil, dan berhenti di kehampaan, berdiri berhadapan satu sama lain, terpisah 17 atau 18 kaki. Ye Sen, Murong Qi menatap anak laki-laki di depannya. Sosok ramping dan sikap luar biasa anak laki-laki itu membuatnya mengangguk tanpa sadar. Ye Sen tersenyum dan menatap gadis di depannya. Gadis yang ditutupi cadar tipis, hanya memperlihatkan sepasang mata yang hidup dan mengenakan hiasan kepala beludru salju, juga membuatnya merasa cukup misterius. Murong Qi. Dari padang salju Istana Es di utara jauh. Aku sudah lama mendengar tentang padang salju Istana Es. Salah satu pendahuluku, bernama Di Kong Tiansheng, pernah pergi ke padang salju Istana Es. Aku sudah lama tidak tahu keberadaannya. Aku ingin tahu apakah Nona Murong Qi pernah mendengar tentangnya. Di Kong Tiansheng. Murong Qi tidak menyangka bahwa ketika dia datang untuk melawan Ye Sen dengan pedang, pemuda ini benar-benar akan bertanya kepadanya tentang orang-orang secara langsung. Selain itu, gadis itu merasa seolah-olah dia pernah mendengar kata Di Kong, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Melihat Ye Sen menatapnya dengan penuh harap, Murong Qi tersenyum lembut. Daoyo Ye Sen, aku di sini untuk bertarung denganmu, bukan untuk menjawab pertanyaanmu. Tunggu sampai kamu mengalahkan pedang di tanganku, lalu tanyakan padaku. Saat dia berbicara, Murong Qi menggerakkan pedang biru di tangannya dengan ringan, dan sarungnya langsung terbang keluar dan menancap di tanah, memperlihatkan pedang yang dingin dan cemerlang di tangannya. Kemudian, Murong Qi mengangkat ujung pedang di tangannya dan melakukan gerakan pertarungan pedang langsung ke arah Ye Sen. Ye Sen tidak menyangka gadis itu begitu lugas. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan langsung ingin bertarung dengannya. Hanya, setelah mengalahkannya dia bisa bertanya padanya. Ye Sen tersenyum, ayo bertarung dengan pedang dulu. Dengan Swiss, sarung pedang api hitam Ye Sen juga terbang keluar dan menancap di tanah. Ye Sen memegang pedang api hitam dengan ujung pedang menghadap ke bawah, karena Nona Murong berkata begitu, ayo bertarung dengan pedang dulu, ayo kita lakukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua pembudidaya pedang muda, satu laki-laki dan satu perempuan, satu memegang pedang berat dengan cahaya api hitam yang berkedip, dan yang lainnya memegang pedang terang dengan cahaya dingin, berdiri tepat di seberang satu sama lain. Dalam sekejap, letusan niat pedang yang disengaja mulai mengaduk di sekitar keduanya. Ye Sen telah mengalahkan ratusan pembudidaya pedang saat ini. Bola cahaya energi pedang langit virtual di luar badannya telah mengaduk lebih dari 13.000 kaki tingginya, dan jumlah energi pedang langit virtual Ye Sen mencapai lebih dari 80 juta. Meskipun Murong Qi lebih lemah dari Ye Sen, dia juga melenyapkan ratusan pembudidaya pedang. Bola cahaya energi pedang langit virtual di luar badannya juga melonjak hingga lebih dari 6.000 kaki tingginya, dan jumlah energi pedang langit virtual yang dimilikinya juga lebih dari 40 juta. Tidak peduli siapa yang menang, mereka dapat merebut setengah dari energi pedang langit virtual milik lawan, serta semua energi pedang langit virtual yang dimenangkan dari orang lain. Selama hasil pertarungan pedang antara keduanya keluar, salah satu dari mereka harus memiliki lebih dari 100 juta energi pedang langit virtual. Jumlah lebih dari 100 juta sutian SWOT Qi, jika diubah menjadi Qi sejati, pasti akan jauh melebihi jumlah Qi sejati dari para kultivator Ling Hai akhir, yang memungkinkan para prajurit Ling Hai ini berdampak menuju alam yang lebih tinggi. Meskipun butuh 3 hari bagi sutian SWOT Qi untuk diserap ke dalam badan,
pemandangan dua orang dengan bola cahaya ki pedang yang mengejutkan berputar di sekitar badan mereka untuk saling bertarung, tentu saja, menarik perhatian banyak orang. Bahkan di area pertarungan pedang tahap tengah Linghai, banyak kultivator pedang lain yang belum tersingkir, setelah melihat gerakan ini, juga terbang ke arah tempat Ye Sen dan Murong Qixi berada, dan menyaksikan pertempuran dari jauh, belum lagi para prajurit yang menonton di luar lembah pedang Sutian. Pada saat ini, banyak dari para prajurit yang sedang menonton pertempuran itu telah berdiri dari duduk bersila di kehampaan dan menatap Ye Sen dan Murong Qixi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Ye Sen dan Murong Qixi saling memandang selama beberapa napas, dan kemudian bergerak pada saat yang sama. Tidak seperti orang lain yang bertarung dengan pedang, mereka berdua tidak secara langsung mengoperasikan formasi pedang tingkat tinggi, tetapi seperti para kultivator pedang yang mulai berlatih ilmu pedang dasar, mereka langsung menggunakan pedang untuk bertarung. Namun, para kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar memahami ilmu pedang terkejut ketika mereka melihat ilmu pedang keduanya, karena mereka berdua benar-benar menyebarkan bentuk niat pedang pamungkas dalam duel pedang. Bang, 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 bang. Setiap kali pedang di tangan Ye Sen dan Murong Qixi bertabrakan, tampaknya itu adalah gerakan pedang biasa, tetapi ketika kekuatan pembunuh keluar ke sekitarnya, itu benar-benar menyemburkan aura yang mengejutkan. Aura itu bahkan memotong tanah di bawah kedua orang itu menjadi bekas pedang besar dan alur dalam sepanjang ratusan kaki. Ketika gerakan kedua orang itu mencapai gerakan ke-10, itu hanya pertarungan antara ujung pedang, dan niat pedang tak terbatas di pedang di tangan mereka sepenuhnya dilepaskan. Di depan, mereka bertarung dengan pedang, dan mereka juga memikirkan pedang masing-masing. Namun sekarang, keduanya telah mulai menggunakan jurus eliminasi yang sebenarnya. Ketika niat pedang tak terbatas dilepaskan sepenuhnya, Ye Sen dan Murong Qixi memegang pedang di tangan mereka. Di kehampaan, dalam radius ratusan kaki, niat pedang memancar keluar. Ketika keduanya bertarung dengan jurus ke-11 mereka, kekuatan niat pedang di tangan mereka langsung meledak ke tingkat formasi pedang tingkat tinggi. Ye Sen menggunakan formasi pedang tingkat tinggi terkuat yang pernah digunakannya sebelumnya ketika ia bertarung 1 lawan 3 di alun-alun, formasi pedang badai kemah Teihan. Dan Murong Qixi, ia mengarahkan pedang biru di tangannya ke kehampaan, dan seluruh kehampaan meledak menjadi kepingan salju dengan cahaya pedang yang meluap. Kepingan salju ini jatuh di seluruh langit, dan kekuatan pembunuh niat pedang yang meletus dari mereka sama sekali tidak lebih lemah dari formasi pedang badai kemah Teihan Ye Sen. Ya dewa, mereka berdua baru saja bertarung satu sama lain dengan jurus pedang. Hanya dalam sekejap, niat pedang meledak sejauh ini. Ketika melihat Ye Sen menggunakan formasi pedang badai kemah Teihan, badai bilah pedang yang tak berujung menyapu langit, membunuh segalanya, banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Sen akan menggunakan formasi pedang yang begitu kuat sekaligus. Jelas, sangat mungkin bahwa Ye Sen menyadari betapa kuatnya Murong Qixi dan tidak menahan diri. Seperti yang diharapkan oleh orang-orang ini, ketika badai bilah pedang Ye Sen yang menyapu dan membunuh segalanya bergegas menuju Murong Qixi, formasi niat pedang kepingan salju yang digunakan Murong Qixi benar-benar bertabrakan langsung dengan badai kemah Teihan Ye Sen. Ledakan, 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 ledakan. Sama seperti badai yang menghancurkan dunia dan badai salju yang menelan segalanya, kedua formasi pedang tingkat tinggi yang sangat kuat ini, ketika mereka bertabrakan satu sama lain, membuat seluruh dunia jatuh ke dalam kekuatan pembunuh yang mengerikan. Kekuatan pembunuh yang mengerikan ini bahkan meredupkan kehampaan, seolah-olah cahaya langit virtual tersapu oleh kekuatan pembunuh ini. Ledakan mengerikan dari niat pedang itu menggemparkan seluruh area pertarungan pedang tahap tengah Linghai, menyebabkan tanah tempat Ye Sen dan Murong Qixi berdiri runtuh dan retak dalam radius puluhan ribu kaki. Adegan ini membuat banyak kultivator pedang lain yang menyaksikan pertarungan di sekitar mereka berdua ketakutan, dan mereka semua mundur dengan perubahan ekspresi yang drastis. Ledakan di langit dan asap serta debu besar yang bergejolak membuat sosok Ye Sen dan Murong Qixi menghilang. Setelah puluhan ledakan, semua orang melihat bahwa Ye Sen dan Murong Qixi meledak ke langit virtual pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Murong Qixi benar-benar menyingkirkan pedang di tangannya, dan dia dengan lembut mengulurkan telapak tangannya yang putih, dan kepingan salju putih yang melompat muncul di telapak tangannya. Ketika kepingan salju putih ini muncul, itu langsung menyebabkan seluruh kehampaan menjadi dingin.
Para orang suci surgawi di luar arena, terutama para kultivator pedang Suandan yang kuat, berseru pada saat yang sama ketika mereka melihat kepingan salju putih di tangan Murong Kiki, benih pedang hukum. Ini adalah benih pedang hukum elemen air. Para orang suci surgawi dan penggarap pedang Suandan yang kuat, dengan penglihatan mereka yang tajam, tentu dapat mengenali kepingan salju putih di tangan Murong Kiki. Ini hanyalah kepingan salju berukuran beberapa inci. Setelah muncul, kepingan salju itu bahkan menutupi kekuatan mematahkan dari formasi pedang tingkat tinggi, membuat seluruh kehampaan menjadi dingin. Melalui tirai cahaya, semua master dapat merasakan bahwa di kehampaan tempat Ye Sen dan Murong Kiki berdiri, kekuatan hukum dan niat pedang yang tak terbatas berkumpul menuju kepingan salju putih di tangan Murong Kiki, dan merasakan bahwa cahaya pedang yang mengejutkan mulai tumbuh liar di kepingan salju putih. Apalagi pedang semacam ini yang dapat menutupi kekuatan mematahkan dari formasi pedang tingkat tinggi selain benih pedang hukum. Benih pedang hukum adalah pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang kultivator pedang di alam laut spiritual dalam berlatih ilmu pedang. Kekuatan ilmu pedang jauh melampaui keberadaan formasi pedang tingkat tinggi. Bahkan banyak Suandan mungkin tidak dapat memahami benih pedang hukum. Dalam konferensi pertarungan pedang alam laut spiritual sebelumnya, hanya sedikit yang dapat memahami benih pedang hukum dalam ratusan ribu tahun. Murong Kiki benar-benar menggunakan metode benih pedang hukum secara tiba-tiba, dan orang-orang yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak sangat terkejut. Tidak heran Murong Kiki berani menantang Ye Sen secara langsung. Ternyata dia benar-benar memahami benih pedang hukum. Benih pedang hukum air adalah benih pedang dengan kekuatan serangan yang sangat kuat di antara 5 benih pedang. Selain itu, melihat kepingan salju benih pedang hukum milik Murong Kiki, jelas bahwa benih pedang hukum airnya dipahami dari es. Dengan kekuatan membunuh benih pedang hukum ini, Ye Sen dalam bahaya. Sebelumnya, Murong Kiki berani menantang Ye Sen, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pedang Sutian, dan banyak orang tidak optimis tentang Murong Kiki. Bagaimanapun, banyak orang telah mendengar bahwa Ye Sen telah menguasai formasi pedang tingkat tinggi yang sangat kuat. Namun sekarang, Murong Kiki tiba-tiba mengeluarkan jurus pembunuh yang melampaui formasi pedang tingkat tinggi dan mengeluarkan kekuatan pembunuh benih pedang hukum, yang membuat banyak orang khawatir tentang Ye Sen. Jika Ye Sen hanya memahami ilmu pedang hingga formasi pedang tingkat tinggi, dia pasti akan kalah di depan Murong Kiki. Apa yang harus kita lakukan? Di luar tempat itu, Mu Qingqing mendengar diskusi dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika dia melihat Ye Sen lagi, matanya yang indah juga penuh dengan kekhawatiran. Dia telah melihat jurus Ye Sen, dan jurus Ye Sen yang paling kuat adalah formasi pedang tingkat tinggi, formasi pedang badai kematian. Awalnya, Mu Qingqing berpikir bahwa formasi pedang tingkat tinggi badai kematian yang sangat kuat sudah cukup bagi Ye Sen untuk menyapu kerumunan, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Murong Kiki, seorang yang menguasai benih pedang hukum, muncul dalam kompetisi pertarungan pedang ini. Sebelumnya, formasi pedang Murong Kiki dengan kepingan salju yang jatuh dari langit telah bertarung melawan formasi pedang badai kematian milik Ye Sen, dan mereka setara. Kali ini, Murong Kiki menggunakan benih pedang hukum lagi, yang menaikkan level kekuatan tempur ke level lain. Dalam hal ini, jika Ye Sen tidak memiliki pukulan backhand, dia mungkin akan langsung dikalahkan. Backhand? Jika di luar lembah pedang Sutian, Mu Qingqing percaya bahwa Ye Sen pasti memiliki pukulan backhand untuk melawan, tetapi di lembah pedang Sutian ini, dia hanya bisa menggunakan ilmu pedang. Ye Sen, yang hanya berkultivasi ke formasi pedang tingkat tinggi dari niat pedang, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan gerakan pembunuh pedang hukum Murong Kiki? Berpikir bahwa Ye Sen telah memimpin sebelumnya dan mendominasi tempat pertama dalam daftar pedang Sutian, jika dia kalah dari Murong Kiki, dia akan langsung kehilangan setengah dari energi pedang Sutian dan langsung tersingkir, dan tidak akan ada kesempatan untuk bertarung dengan kultivator pedang lainnya. Ini tentu saja merupakan hasil yang tidak mau diterima Mu Qingqing. Tetapi bagaimana jika dia tidak mau menerimanya? Kompetisi pedang di alam Linghai adalah kontes ilmu pedang. Ye Sen, yang baru menguasai formasi pedang tingkat tinggi dari niat pedang, memang tidak sebaik Murong Kiki, yang telah mencapai tipe pedang hukum, dalam ilmu pedang. Kalah. Ye Sen ini akan kalah. Mu Qingqing khawatir bahwa banyak orang kuat lainnya yang melihat cara Murong Kiki sudah sangat yakin bahwa Ye Sen akan segera kalah.
Saya khawatir ketika pedang hukum di tangan Murong Qixi melepaskan kekuatan pembunuhnya untuk menyerang Ye Zhen, saat itulah Ye Zhen akan dikalahkan. Ketika mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada kepingan salju putih di tangan Murong Qixi dan terkejut dengan metode baru Murong Qixi, di tahap tengah zona pertarungan pedang laut spiritual, Ye Zhen melihat kekuatan pembunuh pedang yang mengejutkan yang tiba-tiba melonjak pada kepingan salju putih di tangan Murong Qixi, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Pedang hukum. Ye Zhen tidak menyangka bahwa gadis di depannya juga telah memahami teknik pedang sejauh ini. Tepat ketika Ye Zhen terkejut, Murong Qixi, yang ditutupi oleh kerudung tipis, menatap Ye Zhen dengan matanya yang cerdas. Pada saat yang sama, tawa gadis itu datang, "Ye Zhen, formasi pedang tingkat tinggi yang baru saja kamu gunakan sebanding dengan formasi pedang tingkat tinggi milikku, Snow Falling Shocking the World, yang telah mengejutkanku. Sekarang, biarkan aku menggunakan gerakan pembunuh pedang hukum ini untuk membekukan dunia dan mengalahkanmu sepenuhnya. Jangan khawatir, nanti, aku juga akan mengalahkan yang lain dan membiarkan semua orang pergi ke sungai pedang pemusnahan untuk menemanimu." Tanda tanya, Murong Qixi tertawa pelan, dan kepingan salju putih di tangannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan pembunuh yang mengejutkan. Sebelumnya, kepingan salju putih hanya membuat seluruh kehampaan menjadi dingin, tetapi setelah beberapa saat, udara di seluruh kehampaan melonjak dengan potongan-potongan pedang es. Dalam sekejap, seluruh kehampaan tampak membeku. Melihat Murong Qixi menggunakan gerakan pembunuh pedang hukum, banyak orang tidak tahan melihat Ye Zhen lagi. Mereka tidak ingin melihat Ye Zhen, yang telah begitu kuat sepanjang jalan, dikalahkan oleh gadis ini. Tepat saat tawa Murong Qixi belum juga mereda, dan saat kepingan salju putih melonjak dengan kekuatan mematahkan dari pedang hukum, membekukan seluruh kehampaan dan mengalahkan Ye Zhen sepenuhnya, senyum tipis Ye Zhen juga muncul, membekukan dunia. Benar-benar hebat. Tapi, apakah jurus ini akan mengalahkanku? Nona Murong, aku masih ingin bertanya tentang padang salju Istana Es Arktik. Bagaimana kau bisa dikalahkan seperti ini? Ledakan. Saat Ye Zhen tertawa samar, semua orang melihat bahwa ketika kekuatan mematahkan pembekuan yang tak berujung itu membekukan Ye Zhen, sesuatu juga muncul di telapak tangan Ye Zhen. Sentuhan api merah yang sangat membara. Saat api ini muncul, tiba-tiba menyemburkan panas yang mengejutkan. Panas yang mengejutkan ini bahkan membakar sepotong kehampaan dingin dengan panas, dan bahkan membakar pedang es tak berujung yang membeku ke arah Ye Zhen hingga berkeping-keping. Saat dia melihat api kecil ini, mulut Murong Qixi terbuka lebar karena terkejut di balik kerudungnya yang tipis. "Benih pedang hukum, kau juga telah membudidayakan benih pedang hukum. Atau benih pedang hukum api di antara 5 pedang." Murong Qixi sangat terkejut, dan Ye Zhen tersenyum lembut, "Ya, itu adalah benih pedang hukum api." Saat dia tertawa pelan, api kecil di tangannya tiba-tiba meledak, dan seluruh kehampaan langsung membentuk sepotong pedang api langit yang membara. Pedang api langit yang membara ini membakar pedang es tak berujung di sekitar Ye Zhen, dan berdiri di seberang pedang es langit kekosongan milik Murong Qixi di sisi lain. Jelas, kekuatan membunuh benih pedang hukum milik Ye Zhen tidak lebih lemah dari jurus pembunuh dunia penyegel es milik Murong Qixi, dan rasanya bahkan lebih kuat. Benih pedang hukum lainnya, Ye Zhen benar-benar telah berkultivasi hingga benih pedang hukum. Melihat bahwa Ye Zhen akan kalah, semua orang kuat tidak menyangka bahwa Ye Zhen benar-benar akan menggunakan metode benih pedang hukum, dan benar-benar membalikkan kerugian dalam satu gerakan, dan sekali lagi secara langsung menghadapi Murong Qixi. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Ini membuat banyak prajurit berteriak kaget. Dalam kompetisi pertarungan pedang, penampilan seseorang yang telah menguasai benih pedang hukum sudah luar biasa. Sekarang, di tahap tengah zona pertarungan pedang laut roh, 2 orang yang begitu kuat tiba-tiba muncul. Ini tentu saja membuat banyak orang tidak percaya. Peristiwa 1000 tahun. Tampaknya kali ini, konferensi pertarungan pedang, yang berpartisipasi sebagai Istana Tiansheng, telah memobilisasi para pembudidaya pedang dari seluruh dunia untuk bergabung dalam pertarungan pedang. Tidak hanya jumlah pejuang pedang meningkat ke tingkat peristiwa 1000 tahun, tetapi bakat para pembudidaya pedang juga telah meledak ke tingkat peristiwa 1000 tahun. Acara ini melibatkan Ye Zhen, Murong Qixi, dan mungkin yang lainnya dengan cara yang hebat. Adegan ini pasti akan tercatat dalam sejarah pertarungan pedang selama ribuan tahun di konferensi pertarungan pedang alam Linghai. Di kehampaan,
Melihat Ye Sen menggunakan benih pedang hukum api untuk membentuk area besar pedang api langit yang menyala, menghadapi pedang es yang tertutup langit yang digunakan oleh Murong Qixi, tetua tertinggi Xiao, yang juga khawatir tentang kekalahan Ye Sen, menghela napas lega dan menghela napas. Tetua tertinggi Xiao merasa lega, dan Mu Qingqing, yang berdiri di sampingnya, memiliki ekspresi terkejut dan terkejut di matanya yang indah. Gadis itu tidak pernah menyangka bahwa Ye Sen benar-benar memiliki cara tersembunyi, dan bahkan dapat menahan gerakan membunuh tingkat benih pedang hukum, dan dia bahkan memahami tingkat benih pedang hukum. Ye Sen, Mu Qingqing sangat gembira sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia masih ingat bahwa ketika dia membawa Ye Sen ke Sekte Pedang Taya dan pergi berlatih di pedang ilahi, Ye Sen bahkan belum sepenuhnya mempraktikkan formasi pedang tingkat tinggi dengan sempurna. Sudah berapa lama sejak Ye Sen menguasai lebih dari selusin formasi pedang tingkat tinggi, dan bahkan benih pedang hukum yang melampaui formasi pedang tingkat tinggi. Kecepatan latihan dan bakat pemahaman ini sama sekali tidak pernah terdengar oleh Mu Qingqing, yang tentu saja mengejutkan gadis itu. Potensi bawaan jiwa Ye Sen sudah luar biasa, dan ilmu pedangnya begitu tinggi sehingga bahkan lebih luar biasa. Ditambah dengan kecepatan latihan dan pemahaman ini, Mu Qingqing juga mengatakan bahwa ketika Ye Sen pergi ke kuil pertama Istana Tiansheng, dia akan bersaing dengan para jenius sejati dari kuil pertama. Sekarang tampaknya itu lebih dari sekadar pertempuran. Jika Ye Sen terus berlatih, dia pasti akan dapat dengan mudah menghancurkan para jenius kuil suci pertama, dan bahkan langsung mendaki Gunung Tiansheng Istana Tiansheng, dan mencapai reputasi Tiansheng yang kuat. Mu Qingqing tidak bisa tidak ingin melihat Ye Sen memasuki Istana Tiansheng, memasuki kuil suci pertama, dan mengejutkan para jenius. Kuil suci pertama yang sedang melihat ke atas. Ini adalah pemuda yang diundang olehnya, Mu Qingqing, ke Istana Tiansheng. Memikirkan hal ini, kepala kecil Mu Qingqing terangkat dengan bangga. Di antara para prajurit yang menyaksikan pertempuran di luar lembah pedang Sutian, daerah prajurit Tianan. Sebelumnya, banyak pria kuat yang membahas bahwa Ye Sen akan kalah, dan jenis pedang hukum yang disebutkan, banyak prajurit di Tianan belum pernah mendengarnya, tetapi melalui tirai cahaya, mereka dapat merasakan kekuatan Murong Qixi yang bertarung melawan Ye Sen. Pada saat itu, mereka ditekan dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, Ye Sen mewakili Tianan dan memimpin peringkat pedang Sutian sepanjang jalan. Jika Ye Sen kalah, dan kalah pada hari pertama dari pertarungan pedang 3 hari, itu akan menjadi pukulan bagi semua orang di Tianan. Sekarang, Ye Sen, yang dikagumi oleh semua orang di Tianan, tidak kalah. Menghadapi metode benih pedang hukum yang bahkan Tiansheng dan penggarap pedang Suandan yang kuat terkejut dan terkesan, Ye Sen benar-benar melawan lagi, menghadapi Murong Qixi lagi, dan menang. Hal ini membuat para penggarap pedang Tianan yang sebelumnya tertekan tidak dapat menahan perasaan jantung mereka berdebar dan badan mereka gemetar karena kegembiraan. Pada akhirnya, semua kegembiraan berubah menjadi teriakan yang mengejutkan, Ye Sen. Ye Sen. Teriakan Tianan juga menginfeksi para pejuang lain di luar lembah pedang Sutian. Memikirkan penampilan Ye Sen saat memadatkan ki pedang Sutian, memikirkan pertarungan pedang Ye Sen yang tak terhentikan dengan para pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat bahwa Ye Sen sekarang menghadapi benih pedang hukum dan juga mengeluarkan metode luar biasa dari benih pedang hukum, para pejuang lain juga berteriak, Ye Sen. Ye Sen. Ini adalah teriakan untuk Ye Sen. Ini adalah teriakan untuk tempat pertama yang kuat di peringkat pedang Sutian. Teriakan di luar lembah pedang Sutian sangat menarik, dan di lembah pedang Sutian, di area pertarungan pedang tahap tengah Linghai, Ye Sen dan Murong Qixi, yang keduanya mengeluarkan jurus pembunuh pedang hukum, akhirnya mulai bertarung lagi. Dalam pertarungan pedang, pasti ada perbedaan kekuatan. Bahkan jika mereka semua adalah metode pedang hukum, tetap saja ada perbedaan kekuatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di pihak Murong Qixi, melihat pedang api langit terbakar milik Ye Sen membakar sebagian besar pedang es langit kosong miliknya, gadis itu tidak marah, tetapi matanya berbinar karena kegembiraan karena menemukan lawan sejati. Ye Sen, kau mengejutkanku lagi. Bahkan di wilayah paling utara, di Istana Es dan Salju tempatku berlatih, tidak ada kultivator pedang di alam laut spiritual yang telah membudidayakan benih pedang hukum sepertiku. Awalnya aku berpikir bahwa datang ke konferensi pertarungan pedang mungkin akan mengecewakanku juga. Tetapi kali ini, setelah melihat benih pedang hukum milikmu, perjalananku ke wilayah tengah tidak sia-sia.
Sekarang, mari kita bandingkan, benih pedang hukum siapa yang lebih kuat. Dengan suara murong Kiki yang penuh semangat juang, pedang esnya di langit tiba-tiba berubah sedikit, dan semuanya berubah menjadi pedang air biru. Kemudian, pedang air biru di langit menutupi pedang api langit terbakar milik Ye Sen dengan gila-gilaan. Es dapat dicairkan oleh api, tetapi air dapat memadamkan api. Melihat bahwa tipe pedang Ye Sen adalah tipe api, Murong Kiki segera mengubah jurus pedangnya Ice Salad the World menjadi jurus pembunuh asli tipe pedang airnya. Ketika pedang air biru ini melesat menuju pedang api langit terbakar di kehampaan seperti banjir, Ye Sen, yang mendengar suara Murong Kiki lagi-lagi mengundangnya untuk bertarung, matanya berbinar, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kalau begitu mari kita bertarung. Kelima tipe pedang itu saling menahan, tetapi bukan berarti air pasti bisa menahan api. Api juga bisa membakar air. Dalam suara Ye Sen, di atas langit virtual, pedang api langit terbakar yang digunakan Ye Sen, menghadapi pedang air biru tak berujung yang menutupi dan menyerang, tiba-tiba menggulung api yang mengamuk. Yang tidak diketahui Murong Kiki adalah ketika Ye Sen menggunakan jurus pembunuh tipe pedang apinya, 5 benih cahaya pedang emas, kayu, air, api, dan tanah di kedalaman jiwa Ye Sen menyala pada saat yang sama. Ini adalah benih pedang 5 hukum yang dibudidayakan Ye Sen dengan mempraktikkan ilmu sihir kode rahasia utara tingkat kedua diagram 5 tingkat sutian. Semua orang mengira bahwa Ye Sen hanya membudidayakan 1 benih pedang hukum, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Sen juga memiliki benih pedang 5 hukum. Benih pedang 5 hukum saling menahan dan juga saling memperkuat. Ketika 5 biji cahaya pedang menyala pada saat yang sama, kekuatan pembunuh pedang dari pedang api langit terbakar yang digunakan Ye Sen tiba-tiba meningkat ke tingkat yang luar biasa. Itu benar-benar membakar kehampaan, dan ribuan pedang melesat ke udara. Menatap ke langit, pedang air biru yang digunakan Murong Kiki sudah mengaduk langit dan bumi dengan cahaya pedang, dan kekuatan pembunuhnya tidak ada habisnya. Namun, ketika kekuatan sebenarnya dari gerakan pembunuh pedang Ye Sen terungkap, pedang api langit terbakar yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terus-menerus menembak jatuh di kehampaan, menebas dengan liar. Langit penuh dengan pedang api langit terbakar, menembaki seluruh langit, menebas dengan liar di langit. Ini tidak hanya memiliki kekuatan pembunuh hukum api, tetapi juga kekuatan pembunuh asal pedang. Di depan kekuatan pembunuh yang kuat ini, pedang air biru Murong Kiki terbunuh oleh pedang api yang tak terhitung jumlahnya yang meledak dan menebas Ye Sen sebelum hancur total. Ketika pedang air biru di langit berada di pedang api yang meledak dari Burning Heaven, semua pedang air biru tersapu dalam sekejap. Kekuatan pedang hukum air Murong Kiki menghilang di seluruh kehampaan, hanya menyisakan pedang api Ye Sen yang membakar kehampaan, bersinar di seluruh langit. Pada akhirnya, bahkan kepingan salju putih yang pertama kali digunakan Murong Kiki tiba-tiba menjadi redup. Pada saat ini, jika Ye Sen menggunakan pedang api untuk meledak ke arah Murong Kiki, dia bisa langsung melenyapkan Murong Kiki. Berdengung, adegan ini membuat banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran di dalam dan di luar lembah pedang sutian terdiam. Mereka mengira bahwa Ye Sen dan Murong Kiki, yang juga telah menggunakan jurus pembunuh pedang hukum, akan bertarung untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam konfrontasi kekuatan pembunuh pedang hukum yang sebenarnya, Murong Kiki sama sekali bukan lawan Ye Sen. Jelas, Ye Sen telah melangkah lebih jauh dari Murong Kiki dalam pemahaman pedang hukum. Pada saat ini, Murong Kiki menatap kepingan salju putih yang meredup di tangannya, lalu menatap ke dalam kehampaan, dan pedang api yang membakar langit yang digunakan Ye Sen, dan matanya bergerak sedikit. Gadis itu tahu mengapa Ye Sen belum sepenuhnya mengalahkannya. Aku khawatir Ye Sen masih menunggu kabar darinya tentang lapangan salju Istana Es Arktik dan kabar tentang Di Kong Tiansheng yang ditanyakannya. Memikirkan hal ini, gadis itu mendesah pelan. Kemudian, Murong Kiki dengan lembut memutar jari-jarinya, dengan lembut mengangkat cadar tipis di wajahnya, dan menatap Ye Sen. Ye Sen, aku kalah. Aku adalah murid Istana Es dan Salju di Utara Jauh. Ketika aku keluar kali ini, aku membuat perjanjian dengan orang-orang istana bahwa jika tidak ada yang mengalahkanku di konferensi pertarungan pedang wilayah tengah, aku tidak akan memperlihatkan wajahku. Sekarang, aku telah kalah. 3 hari lagi, sudah waktunya bagiku untuk kembali ke Istana Es dan Salju. Saya memiliki kesan samar tentang Di Kong Tiansheng yang Anda tanyakan, tetapi saya tidak begitu mengingatnya. Saya akan menyelidikinya untuk Anda saat saya kembali.
Liontin giok es dan salju ini adalah tanda istana es dan salju saya di utara jauh. Di masa mendatang, saat Anda pergi ke utara jauh, datanglah kepada saya dengan liontin giok ini. Saat itu, saya akan memberitahu Anda apa yang telah saya temukan. Setelah Murong Kiki berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan liontin giok yang tampak seperti kristal es seputih salju, diukir dengan pola istana es tak berujung dan diikat dengan benang emas dan tali merah di atasnya, melesat lurus ke arah Ye Sen. Kuil es dan salju, liontin giok es dan salju. Hati Ye Sen tergerak, dan dia mengambil liontin giok di tangannya. Melihat Murong Kiki yang membuka cadarnya, Ye Sen melihat bahwa Murong Kiki memiliki wajah yang cantik, dengan sedikit lemak bayi, yang membuatnya tampak lebih halus dan menawan, dan sepasang matanya yang cerdas, tanpa cadar, memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan. Saya khawatir jika Ye Sen tidak sering bersama Jiang Yao, jika dia memanggilnya orang lain, dia akan sangat tertarik hanya dengan melihat wajah asli Murong Kiki. Melihat Ye Sen menatapnya, Murong Kiki tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Ye Sen, tetapi melompat ke arah pedang api langit terbakar di kehampaan. Setelah dikalahkan oleh Ye Sen, dan tidak memiliki trik lain untuk melawan, Murong Kiki tentu tidak akan membuang waktu lagi. Dia kalah dari Ye Sen, dan dia yakin akan kekalahannya. Ketika Murong Kiki melompat ke arah pedang api langit terbakar dan menyentuhnya, bola cahaya pedang Kisutian di badannya merasakan kekalahannya, dan lebih dari separuh pedang Kisutian meledak ke arah Ye Sen. Pada saat yang sama, kilatan cahaya melintas di badan Murong Kiki, dan dia diteleportasi ke area eliminasi lembah pedang Sutian, Sungai Pedang. Ye Sen memegang liontin giok es dan salju di tangannya. Ketika dia melihat sosok Murong Kiki menghilang, dia juga mengagumi gadis yang lugas dan tegas ini, istana es dan salju, Murong Kiki. Setelah aku menetap di istana Tiansheng, aku akan pergi ke istana es dan salju di ujung utara. Sementara Ye Sen berbicara pada dirinya sendiri, pedang Kisutian yang meledak dari badan Murong Kiki telah sepenuhnya terlibat dalam bola cahaya pedang Kisutian milik Ye Sen. Dengan tambahan 2 bola cahaya pedang Kisutian, bola cahaya pedang Kisutian di luar badan Ye Sen langsung meledak hingga lebih dari 18.000 kaki tingginya. Jumlah pedang Ki Langit Void milik Ye Sen mencapai 123.920.000 yang mencengangkan. 2 area pertarungan pedang utama lainnya, area pertarungan pedang tahap awal Laut Spiritual dan area pertarungan pedang tahap akhir Laut Spiritual, tidak dapat melihat pertempuran antara Ye Sen dan Murong Kiki. Akan tetapi, ketika jumlah Ki Pedang Langit Void milik Ye Sen berubah lagi, dan angka 123.920.000 muncul di tempat pertama dalam peringkat pedang Langit Void, semua kultivator pedang di 2 area pertarungan pedang lainnya terkejut. Para kultivator pedang ini selalu memperhatikan peringkat pada peringkat pedang Sutian dan perubahan jumlah Ki Pedang Sutian dari orang-orang peringkat atas. Jumlah Ki Pedang Sutian Ye Sen lebih dari 80 juta sebelumnya, tetapi sekarang telah meningkat lebih dari 40 juta, mencapai lebih dari 120 juta. Bahkan jika mereka tidak melihat pertempuran antara Ye Sen dan Murong Kiki, orang-orang ini mengerti bahwa Ye Sen mengalahkan orang kuat dengan sejumlah besar Ki Pedang Sutian, yang meningkatkan jumlah Ki Pedang Sutian hingga sejauh ini. Kemudian mereka melihat peringkat Murong Kiki turun dari ke-7 dan tersingkir. Semua kultivator pedang segera mengerti bahwa Ye Sen menyingkirkan Murong Kiki, tokoh kuat lainnya di area pertarungan pedang tahap tengah Linghai. Pertarungan antara 2 orang kuat 10 besar di peringkat pedang Sutian. Sekarang, ini adalah pertama kalinya 10 orang kuat teratas tersingkir, yang membuat kultivator pedang lainnya juga terkejut. Jika orang-orang ini tahu tentang pertarungan antara Ye Sen dan Murong Kiki, saya khawatir mereka akan lebih terkejut lagi. Ini bukan hanya pertarungan antara 10 besar, tetapi juga melibatkan pertarungan di level pedang hukum. Murong Kiki, yang menggunakan pedang hukum, dikalahkan oleh Ye Sen. Jika master lain di peringkat pedang langit Void tahu tentang ini, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Salah satu dari 10 besar telah tersingkir, Murong Kiki keluar. Setelah mengambil pedang langit Void milik Murong Kiki, pedang langit Void milik Ye Sen kini telah meningkat menjadi lebih dari 100 juta. Sepertinya aku harus bertarung dengan master dengan pedang langit Void yang lebih banyak. Aku ingin menunggu sampai nanti untuk bertarung, tetapi sekarang sepertinya aku harus mengambil beberapa pedang langit Void terlebih dahulu untuk membuat jumlahnya lebih menakjubkan dan membuat diriku lebih terlihat. Di tahap akhir zona pertarungan pedang Laut Roh,
Mo Beiling melihat Ye Shen masih menempati posisi pertama di peringkat pedang langit Void, dan pedang langit Void Ki melampaui 100 juta, dan matanya bersinar. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan lawan di dekatnya yang memiliki lebih sedikit Void Heaven Sword Ki, tetapi malah melihat bola Void Heaven Sword Ki di luar badannya, lalu melesat ke arah seorang pendekar pedang di dekatnya yang memiliki lebih dari 20 juta Void Heaven Sword Ki. Bukan hanya Mo Beiling. Setelah melihat Ye Shen melenyapkan Murong Kiki, jumlah Void Heaven Sword Ki tiba-tiba meningkat, dan pendekar pedang lainnya juga benar-benar memulai pertarungan yang kuat. Di zona pertarungan pedang tahap awal Ling Hai, dua remaja dengan Void Heaven Sword Ki terbanyak langsung menyerbu untuk saling membunuh. Di zona pertarungan pedang tahap akhir Ling Hai, Xiao Feng, yang berada di peringkat ke-8, langsung memulai pertarungan dengan Fang Lohan, yang berada di peringkat ke-6. Ling Yue, yang berada di peringkat ke-9, juga menantang Xuan Yuan Wuhen, yang berada di peringkat ke-10. Ketika pertarungan yang sebenarnya antara yang kuat terjadi, peringkat di peringkat pedang langit Void mulai berubah secara dramatis. Saat pertempuran berlangsung, di zona pertarungan pedang tahap awal Ling Hai, Luo Qiansheng dari Pulau San Xingji Timur mengalahkan pendekar pedang lain dari wilayah tengah, dan peringkatnya langsung meningkat lagi, melambung ke posisi ke-9. Pada tahap akhir zona pertarungan pedang Ling Hai, Xiao Feng dan Fang Lohan bertarung, Xiao Feng dikalahkan, dan jumlah pedang kisutian milik Fang Lohan juga melonjak hingga lebih dari 60 juta. Pertarungan ini sangat sengit, tetapi di hati semua penonton di luar lembah pedang sutian, pertarungan ini tidak seganas pertarungan pedang antara Ye Shen dan Murong Kiki. Karena tidak ada pertarungan pedang yang mencapai level Ye Shen dan Murong Kiki, keduanya bertarung di level pedang hukum. Namun, para pejuang ini tidak menunggu lama sebelum pertempuran yang mengguncang bumi lainnya turun di tahap akhir zona pertarungan pedang Ling Hai. Setelah pertempuran antara Ye Shen dan Murong Kiki, dua orang kuat lainnya yang berada di peringkat teratas daftar pedang sutian bertarung, yaitu Jiang Yao, yang berada di peringkat kedua, secara langsung menghadapi tantangan Lu Xiaojia, yang berada di peringkat ketiga. Sebelum pertempuran dimulai, jumlah pedang kisutian milik Jiang Yao telah mencapai lebih dari 80 juta bagian, dan jumlah pedang kisutian milik Lu Xiaojia juga lebih dari 50 juta bagian. Pemenang dari keduanya akan menjadi orang kedua yang dapat menembus 100 juta saham sutian Sword Ki setelah Ye Shen. Pertarungan ini menarik banyak ahli pedang di sekitar keduanya untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Selain Liu Qingmei yang selalu berada di samping Jiang Yao, bahkan Fang Lohan, yang telah mengalahkan Xiao Feng, memperhatikan pertarungan ini. Bahkan banyak prajurit yang menonton di luar lapangan memusatkan perhatian mereka pada pertarungan antara Jiang Yao dan Lu Xiaojia. Bagaimanapun, di antara keduanya, Jiang Yao adalah gadis yang kuat yang dapat mengalahkan 3 Master Suandan terkuat dengan satu gerakan sebelum konferensi pertarungan pedang, dan dipuji sebagai eksistensi Suandan yang tak terkalahkan. Dalam memadatkan sutian Sword Ki, dia berada di peringkat kedua, hanya sedikit di belakang Ye Shen, dan juga seorang gadis berbakat yang memadatkan lebih dari 40 juta saham sutian Sword Ki. Semua orang ingin melihat seberapa kuat ilmu pedang Jiang Yao yang sebenarnya. Mereka yang menantang Jiang Yao sebelumnya bukanlah pendekar pedang yang sangat kuat, tetapi sekarang Lu Xiaojia adalah lawan yang sangat baik untuk menguji kekuatan ilmu pedang Jiang Yao. Lu Xiaojia, orang yang paling difavoritkan di antara 6 favorit teratas untuk memenangkan kompetisi pedang, bahkan pernah memiliki suara yang melampaui Ye Shen untuk memenangkan kejuaraan. Selain itu, dalam pertempuran sebelumnya antara 4 kultivator pedang kelas 3, Lu Xiaojia memenangkan tempat pertama dalam pertarungan pedang di antara banyak kultivator pedang dari Sekte Pedang kelas 3, dan dipuji sebagai kultivator pedang pertama dari Sekte Pedang kelas 3. Pria muda seperti itu, tentu saja, mendapat banyak perhatian dalam pertarungannya dengan Jiang Yao. Dan ketika keduanya benar-benar memulai pertarungan pedang, situasi pertempuran juga mengejutkan banyak orang. Bahkan tingkat kejutannya tidak lebih lemah dari pertempuran antara Ye Shen dan Murong Kiki. Dalam pertempuran, Jiang Yao dan Lu Xiaojia sama-sama menggunakan formasi pedang tingkat tinggi untuk bertarung pedang di awal, dan setelah bertarung selama puluhan gerakan. Lu Xiaojia sama sekali tidak dapat mengalahkan Jiang Yao. Pada saat ini, Lu Xiaojia akhirnya mengeluarkan kartu trufnya, kartu truf yang tidak diketahui siapapun sebelum kompetisi pedang dimulai. Lu Xiaojia benar-benar memahami spesies pedang hukum seperti Murong Kiki. Yang dia pahami adalah pedang hukum emas,
yang dikenal karena kekuatan serangan terkuatnya di antara 5 pedang hukum. Ketika Lu Xiaojia menggunakan pedang hukum emas, Liu Qingmei dan Fang Luohan, yang sedang menonton pertempuran, sangat terkejut, dan banyak prajurit yang menonton pertempuran di luar lapangan berseru. Anehnya, sejak Ye Zhen dan Murong Qixi, kali ini, orang ketiga yang menguasai pedang hukum muncul dalam kompetisi pertarungan pedang ini. Terlebih lagi, kali ini, orang yang menguasai pedang hukum akhirnya muncul di antara para pembudidaya pedang di wilayah tengah. Ini membuat para prajurit wilayah tengah dengan jumlah penonton terbanyak benar-benar gila. Namun, para prajurit wilayah tengah ini tidak senang lama-lama, dan pertempuran antara Lu Xiaojia dan Jiang Yao mengejutkan mereka lagi. Karena ketika Lu Xiaojia mengeluarkan pedang hukum emas dengan kekuatan serangan paling kuat, dia masih gagal mengalahkan Jiang Yao. Dalam pertarungan pedang dengan Lu Xiaojia, Jiang Yao bahkan mengeluarkan satu set ilmu pedang yang belum pernah dilihat oleh seorang prajurit pun. Satu set ilmu pedang ajaib yang diberkati oleh hantu Phoenix Biru es ajaib. Terlebih lagi, pada akhirnya, dengan mengandalkan ilmu pedang ini, Jiang Yao berhasil mengalahkan Lu Xiaojia, yang menggunakan pedang hukum emas. Seni ilahi. Ketika mereka melihat gerakan terakhir Jiang Yao, yang langsung mengerahkan semua kekuatan kehampaan tak berujung dan benar-benar meruntuhkan kekuatan pedang berbasis emas Lu Xiaojia, dan langit dipenuhi dengan bayangan pedang biru es tak berujung milik Jiang Yao, beberapa orang suci surgawi yang sangat kuat di luar lapangan berseru, "Seni ilahi." Para orang suci surgawi ini menyadari bahwa teknik pedang Jiang Yao yang dapat menghancurkan kekuatan pedang prinsip emas secara menyeluruh jelas merupakan seni ilahi yang kuat yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Seni ilahi. Setelah pedang prinsip, mereka benar-benar melihat seni ilahi teknik pedang dalam kompetisi pertarungan pedang. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam ribuan tahun kompetisi pertarungan pedang. Ye Zhen, yang mengalahkan Murong Qixi yang menguasai pedang hukum, telah mencapai tingkat yang luar biasa dalam pemahaman pedang hukum. Dan gadis cantik Jiang Yao ini, yang selalu bersama Ye Zhen dan jelas memiliki hubungan dekat dengan Ye Zhen, juga mengalahkan Lu Xiaojia yang menguasai pedang hukum, dan bahkan menggunakan semacam ilmu pedang. Ini tentu saja mengejutkan para orang suci surgawi dan membuat banyak prajurit berteriak ngeri. Bahkan ketika Jiang Yao benar-benar mengalahkan Lu Xiaojia dan melenyapkannya, energi pedang sutian Jiang Yao tiba-tiba melonjak hingga lebih dari 120 juta, dan hampir menyamai Ye Zhen untuk posisi teratas. Di 3 area pertarungan pedang utama di seluruh lembah pedang sutian, banyak pembudidaya pedang yang memperhatikan peringkat pedang sutian tiba-tiba terdiam. Karena mereka melihat dengan jelas bahwa ketika energi pedang sutian Jiang Yao melonjak, peringkat Lu Xiaojia tiba-tiba turun dari ketiga kemana-mana. Jelas, Lu Xiaojia disingkirkan oleh Jiang Yao. Lu Xiaojia, yang sebelumnya difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan, tersingkir, dan tempat ketiga pun tersingkir. Ini adalah orang dengan peringkat tertinggi yang tersingkir sejak dimulainya kompetisi pedang alam Linghai. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Saat Jiang Yao mengalahkan Lu Xiaojia, berita itu menyebar ke seluruh area pertarungan pedang akhir Linghai. Ketika mereka mendengar bahwa Lu Xiaojia telah menggunakan pedang prinsip emas yang sangat kuat, dan disingkirkan oleh Jiang Yao, semua kultivator pedang benar-benar terkejut. Pedang prinsip, itu pasti ilmu pedang terkuat yang dapat dicapai oleh seorang kultivator pedang di alam Linghai. Dalam hal ini, dia tersingkir. Siapa lagi yang dapat mengalahkan Jiang Yao dalam kompetisi pedang? Bahkan Mo Beiling, yang juga memiliki kemampuan pedang prinsip, langsung terkesiap saat mendengar berita itu, dan dia terdiam lama sekali. Mo Beiling selalu berpikir bahwa pedang prinsipnya akan menjadi kartu truf yang luar biasa dalam kompetisi pedang ini. Tanpa diduga, Lu Xiaojia juga memiliki kartu truf ini. Terlebih lagi, Lu Xiaojia, yang memiliki kartu truf ini, kini dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa jika dia, Mo Beiling, bertemu dengan Jiang Yao, dia kemungkinan besar akan kalah. Meskipun tingkat penguasaan benih pedang hukum berbeda-beda, Mo Beiling merasa bahwa kekuatan benih pedang hukumnya kemungkinan lebih kuat daripada Lu Xiaojia, tetapi sekarang dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti dapat memenangkan tempat pertama dalam peringkat pedang sutian dan tempat pertama dalam konferensi pertarungan pedang. Karena, di depannya, ada seorang gadis seperti Jiang Yao yang sama sekali tidak dapat dia lihat. Dan ada seorang anak laki-laki seperti Ye Zhen yang tidak dapat dia lihat.
Kedua orang ini pasti akan menjadi rintangan terbesar dalam perjalanannya untuk memenangkan kejuaraan, dan mungkin rintangan yang tidak dapat diatasi. Mo Beiling terkejut, tetapi dia masih berpegang teguh pada sedikit keengganan terakhir untuk mengakui kekalahan, tetapi tidak banyak orang lain yang memiliki ide untuk memenangkan kejuaraan. Bahkan Fang Lohan, setelah menyaksikan pertarungan antara Jiang Yao dan Lu Xiaojia, mengerti bahwa dia tidak akan menjadi lawan Jiang Yao. Saat ini, banyak orang hanya ingin bertarung dengan lebih banyak pembudidaya pedang sebelum kalah, dan akhirnya kalah dari Jiang Yao, yang tidak dapat mereka lawan. Pada tahap akhir zona pertarungan pedang laut spiritual, ketika Jiang Yao dan Liu Qingmei terbang menuju kultivator pedang lainnya, banyak kultivator pedang bahkan membungkuk kepada Jiang Yao dari jauh, menghindari pertarungan, dan bertarung dengan kultivator pedang lainnya terlebih dahulu. Tahap tengah zona pertarungan pedang laut spiritual. Ketika melihat bahwa ki pedang sutian Jiang Yao tiba-tiba meningkat, Ye Shen juga tersenyum. Kemudian, Ye Shen menggerakkan badannya dan terbang menuju kultivator pedang lainnya. Di lembah pedang sutian, ada sungai pedang yang mengalir di sebelah 3 area pertarungan pedang utama. Semua kultivator pedang yang dikalahkan dan tersingkir dalam kompetisi pertarungan pedang sekarang duduk bersila di atas daun besar di sungai pedang. Di atas kepala mereka, ada juga cahaya dan bayangan ajaib, menerangi berbagai situasi pertarungan pedang di 3 area pertarungan pedang utama, dan ada juga peringkat pedang sutian yang tergantung tinggi. Ketika Jiang Yao dan Lu Xiaojia bertarung, jumlah kultivator pedang yang tersingkir di sungai pedang telah mencapai lebih dari 6.000, dan Murong Qixi, yang sebelumnya bertarung dengan Ye Shen dan kalah, berada di antara kerumunan. Ketika dia melihat pertarungan antara Jiang Yao dan Lu Xiaojia, terutama ketika Lu Xiaojia menggunakan kekuatan membunuh dari pedang emas, Murong Qixi terkejut. Gadis itu tidak menyangka bahwa selain dia dan Ye Shen, ada kultivator pedang lain yang menguasai pedang hukum. Ketika Lu Xiaojia dikalahkan, Murong Qixi menatap mata Jiang Yao, penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Xiaojia, yang menggunakan kekuatan membunuh dari pedang hukum, dikalahkan oleh Jiang Yao. Murong Qixi dapat merasakan bahwa kekuatan bertarungnya mirip dengan Lu Xiaojia. Ini berarti bahwa bahkan jika dia tidak dikalahkan oleh Ye Shen, dia tetap akan kalah dari Jiang Yao pada akhirnya. Ye Shen, Jiang Yao, kompetisi pertarungan pedang ini, 2 jenius muncul. Keduanya pasti lebih kuat dariku. Mata Murong Qixi berbinar. Kudengar mereka berdua adalah murid baru Istana Tiansheng. Di utara jauh, di Istana Es dan Salju, aku tidak punya saingan di antara para pendekar pedang di alam laut roh. Bahkan di alam Suandan, aku bisa melawan banyak orang kuat tahap akhir Suandan dengan segala caraku. Kali ini aku datang ke wilayah tengah, tetapi aku menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Setelah aku kembali ke utara jauh kali ini, sepertinya selain membantu Ye Shen mencari tahu berita tentang Di Kong Tiansheng, aku harus berlatih keras. Murong Qixi dikejutkan oleh Ye Shen dan Jiang Yao. Pendekar pedang lain yang kalah juga dikejutkan oleh ilmu pedang Ye Shen dan Jiang Yao. Hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan antusiasme. Yang mereka kagumi adalah kekuatan Ye Shen dan Jiang Yao. Dan yang paling menarik adalah ilmu pedang mereka belum mencapai batasnya. Ye Shen dan Jiang Yao adalah panutan mereka, dan mereka harus terus berlatih. Kekaguman dan antusiasme ini semakin kuat saat kompetisi pedang berlanjut, lebih banyak orang yang dikalahkan dan disingkirkan, dan memasuki sungai pedang. Karena para pecundang ini melihat dengan jelas bahwa di area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai, Ye Shen menyapu bersih dan tak terkalahkan. Semua pendekar pedang tidak dapat menghentikan kemenangan Ye Shen. Di seluruh area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai, Murong Qixi dikalahkan, dan tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Ye Shen. Bahkan ketika kompetisi pertarungan pedang berlanjut ke hari kedua, batas antara area pertarungan pedang tingkat menengah Linghai dan area pertarungan pedang tingkat awal Linghai dibuka, dan pendekar pedang yang tersisa di 2 area pertarungan pedang utama dapat saling bertarung. Situasi ini tidak berubah. Kecuali 2 pendekar pedang yang memaksa Ye Shen untuk menggunakan kekuatan pembunuh benih pedang hukum lagi untuk melenyapkan mereka, tidak ada orang lain yang menjadi penghalang bagi Ye Shen, dan bahkan Ye Shen dapat melenyapkan orang-orang ini dengan formasi pedang tingkat tinggi. Ye Shen menggunakan kekuatan pembunuh benih pedang hukum 2 kali, yang membuat pendekar pedang di 2 area pertarungan pedang utama lainnya yang belum melihat metode benih pedang hukum Ye Shen di sungai pedang eliminasi berseru.
Yang lebih mengejutkan para pendekar pedang ini adalah banyak orang memperhatikan bahwa pada akhirnya, Ye Shen bahkan menggunakan banyak metode formasi pedang dari para pendekar pedang yang pernah bertarung melawannya. Jelas, dalam pertarungan dengan para pendekar pedang itu, Ye Shen tidak hanya memenangkan energi pedang Sutian, tetapi juga mempelajari ilmu pedang masing-masing dari mereka. Ye Shen, yang telah menguasai metode pedang hukum yang sangat kuat, tidak sombong dan berpuas diri, tetapi masih belajar. Bahkan jika itu adalah metode pembentukan pedang yang satu tingkat lebih rendah dari metode pedang hukum, Ye Shen tidak meremehkannya, tetapi belajar, berpikir, dan menyimpulkan. Melihat akhirnya, banyak pembudidaya pedang di Sungai Pedang Eliminasi terdiam. Banyak dari mereka ingat bahwa mereka adalah pembudidaya pedang absolut di sekte mereka sendiri, tetapi ketika menghadapi banyak pembudidaya pedang yang tidak sebaik diri mereka sendiri, mereka tidak bisa tidak memandang rendah satu sama lain. Sekarang, Ye Shen membuat mereka mengerti apa artinya rendah hati dan apa artinya terus belajar dan berkembang. Mungkin, inilah sebabnya Ye Shen begitu kuat. Banyak orang berpikir dalam hati mereka. Ye Shen menyapu area pertarungan pedang di tahap awal dan tengah Laut Roh, terus-menerus mengumpulkan energi pedang langit virtual. Di sisi lain, Jiang Yao di tahap akhir Laut Roh juga terus menang dan menang. Kecuali beberapa orang yang tidak bertarung dengan Jiang Yao, seperti Liu Qingmei, Mo Beiling, Fang Luohan dan lainnya, yang lainnya terus-menerus tersingkir. Semakin banyak orang di Sungai Pedang tereliminasi. Situasi di peringkat pedang Sutian menjadi semakin jelas. Banyak orang memahami bahwa pemenang terakhir kompetisi pertarungan pedang alam Linghai ada di antara orang-orang paling kuat ini. Di antara mereka, Ye Shen dan Jiang Yao, yang pedang Kisutiannya telah mengumpulkan lebih dari 500 juta saham, jelas merupakan dua juara paling populer. Ketika kompetisi pertarungan pedang tiba pada saat-saat terakhir hari ketiga. Ketika 9.868 pembudidaya pedang yang berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pedang tersingkir dan hanya 5 orang yang tersisa, 5 orang terakhir akhirnya terbang bersama. Kelima orang ini adalah Ye Shen, Jiang Yao, Liu Qingmei, Mo Beiling dan Fang Luohan. Saat-saat terakhir telah tiba, dan kelima orang ini tidak dapat lagi menghindari pertarungan, dan akhirnya mereka harus memutuskan siapa yang lebih baik. Bersambung.